Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga kegiatan kita pada hari bahagia ini diberkahi oleh Allah SWT. Berikutnya sambutan dari Ketua Panitia Tengku Syahrul Imam kepada Tengku Bapak dan Bapak kami berserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Mohon izin yang saya hormati dan muliakan Bapak PJ Bupati Aceh Barat. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah berhadir bersama kita bersama. Yang saya hormati dan muliakan pada Ayasur selaku Ketua Pengurus Besar Himpunan Ulama Daerah Aceh yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati dan muliakan Karo Abu Usrami kita bersama yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati dan muliakan pada Abu Faisal Ketua MPM Aceh yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati dan muliakan pada Abu Yazid juga selaku materi yang pada kesempatan ini telah hadir bersama kita. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ketua DPRK Aceh Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Dandan 012 semua atau yang mewakili. Bapak Kapolres Aceh Barat atau yang mewakili. Kemudian Bapak Dandim 0105 Aceh Barat atau yang mewakili. Dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Ketua Pengadilan Negeri Aceh Barat atau yang mewakili. Ketua Mahkamah Syariah, Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat, Ketua Pengawas Pemilihan, Ketua TPU Aceh Barat. Kemudian kepada para rektor perguruan tinggi, rektor atau ketua perguruan tinggi yang telah hadir bersama kita. Ada Abi Samsuan, Ketua STEM Pemimpin Melapor. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Partai Politik dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati dan muliakan Ketua MPD Aceh Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati dan muliakan dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat atau yang mewakili. Kemudian pada seluruh abu-abu tunggu-tunggu pimpinan-pimpinan daerah dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat, kepada Bapak Camat atau Ibu Camat lingkup Aceh Barat, pada Ibu Ci, Bapak Keci, Tuhan, kemudian dari perwakilan Ormas OKP yang telah hadir pada kesempatan ini. Wabil umum kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Secara singkat izinkan saya melaporkan bahwa kegiatan musawarah ini memang merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh DPW Muda Aceh Barat. Yang alhamdulillah ini merupakan tahun kedua kita lakukan. Oleh karena itu berdasarkan musyawarah pengurus Tanzania DPW Aceh Barat menghadap kepada majelis syuruh pada Abu Usrami beserta kaum yang lain, kami diskusi musyawarah dengan majelis syuroh. Ada Abi Devi dan Abi yang lain, sehingga kami sepakat bahwa penting dilakukan musyawarah khususnya pada tema tentang menuju pemilu damai tahun 2024 ini yang sebentar lagi akan pemilu secara serentak. Terima kasih atas dukungan. Alhamdulillah kami sudah menghadap kepada Bapak PJ. Beliau mensupport penuh kegiatan ini, memberikan dukungan moral dan sebagainya. Kemudian kepada Bapak Kapolres, kami ada beberapa kali bertemu, juga dengan Bapak Dandim kami berkonsultasi, dengan KIP, dengan Bawaslu Aceh Barat. Bapak Ibu, pada abu-abu, Bapak PJ dan semuanya rahmati Allah yang saya hormati dan muliakan. Yang terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan pendanaan ini, karena memang kita menginginkan sebuah mudzakarah yang independen, apalagi isu yang diangkat itu berkaitan dengan masalah pemilu,
maka atas inisiatif dari Majelis Surah Huda, maka seluruh biaya kegiatan ini ditanggung oleh Majelis Surah Huda. Alhamdulillah, terima kasih atas memang ada beberapa yang menawarkan, tapi demi untuk menjaga independensi kegiatan ini, alhamdulillah ini kegiatan ini ditanggung oleh Majelis Surah Huda dan juga oleh masyarakat yang ada di sekitar dayah Madinatul Diniyah Al-Munawwarah. Terakhir, tujuan daripada dilakukan kegiatan ini yang pertama adalah sebagai ikhtiar para ulama Aceh Barat dalam menjalankan perintah Allah untuk menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua, sebagai ikhtiar para ulama Aceh Barat untuk ikut terlibat aktif dalam menciptakan pelaksanaan pemilu umum yang damai, jujur dan adil. Yang ketiga, sebagai ikhtiar para ulama di Aceh Barat dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada umat tentang halal dan haram dalam berpolitik, sebagaimana daripada tujuan didirikannya PB Huda dalam ADRT. Terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak PJ, kepada para pemateri, kepada para abu-abu, tengku-tengku, para stakeholder Aceh Barat yang telah hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan daripada Ketua PW Huda Aceh Barat, Abu Haji Abdul Rahman. Kepada Abu kami persilakan. Acara ini pertama, muzakarah ini perlu digarisbawahi sifatnya independen. Tidak ada unsur politik sama sekali. Walaupun dalam pergerakan kami rintih acara ini, isu berbagai macam di belakang, kami tetap komitmen acara ini independen. Sehingga andai kata ada dari ketua partai yang membawa papan nama, mengatasnamakan satu partai dengan nomor sekian, kami minta maaf dan kami tetap berkomitmen papan itu kami letakkan di tempat yang sedianya. Itu pertama. Yang kedua, acara ini sebagaimana telah disampaikan oleh ketua panitia tadi, motivasinya, dorongannya, itulah yang telah disampaikan. Kami ini sebagai tengku, ingat kami kepada satu hadis, idza ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadi fa'ilam sati fabil lisani. Kami posisi yang kedua, fabil lisani, bukan posisi yang ketiga hari ini. Fa'ilam sati fabil qalbi, itu bukan di situ kami. Kami posisi yang kedua. Posisi pertama itu ulil amri. Mudzakarah ini sebagaimana disampaikan berangkat dari isu-isu politik berkenaan dengan pemilu ini yang sedikit keluar daripada rel kebenaran, sehingga kami menginisiatif untuk buat satu muzakarah supaya muzakarah ini bisa terarah dalam pemilu ini ke rel yang sebenarnya, baik secara hukum negara ataupun hukum agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami sangat berterima kasih pada Pak PJ dan seluruh unsur Forkopimda, baik TNI ataupun Polri, karena Pak PJ sangat memberi respon atas penyampaian acara ini. Tapi perlu kami sampaikan lebih dulu, yang bahwa acara ini juga support dari Abu Sarambi Aceh dan dari tokoh-tokoh Aceh Barat termasuk Pak Haji Tito dan Haji Depi, itu yang awalnya memberi support, bahkan beliau juga sebagai garda depan dalam acara ini. Sangat terima kasih kepada Forkopimda Aceh Barat memberi jalan dan lampu hijau kepada kami untuk terlaksananya acara ini. Beri terima kasih ini kepada beliau. Selanjutnya, harapan kita dari acara ini
pahala daripada Allah SWT. Kami melihat acara ini satu wadah untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dalam acara pemilu, sehingga kami menulis judul besarnya menuju pemilu damai 2024. Hanya inilah singkat silat pandang daripada saya pada hari ini. Saya ucapkan akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Abdurrahman selaku Ketua PW Huda Kabupaten Aceh Barat atas sambutannya. Berikutnya kita mintakan arahan dan bimbingan sekaligus membuka muzakarah kedua Huda Kabupaten Aceh Barat kepada Bapak PJ Bupati Aceh Barat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat serta karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam momentum agenda Muzakarah Ulama kedua Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Daerah Aceh PW Huda Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 dengan tema Menuju Pemilu Damai 2024. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah serta berakhlak mulia. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua MPU Aceh Abu Haji Faisal Ali, sekaligus hari ini bertindak sebagai pemateri, Ketua PB Huda Tunku Haji Muhammad Yusuf Awahab Tusub, sekaligus juga sebagai pemateri, anggota MPU Aceh Habun Haji Yasid Al Yusuf juga sebagai pemateri, anggota MPU Aceh Abu Haji Abdul Rani Adian juga selaku moderator, Ketua Majelis Suyuk Abu Haji Mahmud Usman, pimpinan Dayah Serambi Aceh, Abu-abu Abun Walid dan Tengku, seluruh pimpinan daya hadir. Mohon maaf kalau saya tidak menyebutkan satu persatu. Bapak Danrem No 12 Teguh Umar, dalam hal ini diwakili Perwira Teritorial Bapak Letnan Infantri Rustam, Bapak Ketua DPRK atau yang mewakili Adik Ketua DPRK, kenal loh. Bapak Dandim 0105 Aceh Barat diwakili Pasiper Bapak Letu Ahmad Sulaiman, Kapolres Aceh Barat diwakili Kasat Bimas Bapak AKP M Nasir, Ketua MPU Aceh Barat Tunku Haji Mahdi Kari Usman SPDI, Ketua MA Aceh Barat Tunku Haji Mawardi Nyaman, Ketua MPD Aceh Barat Bapak Mahrijal SMSI, juga yang kami muliakan Bapak Haji Teguh Alaidin Jah, Pak Haji Tito, Bupati Aceh Barat periode 2022, kami ulangi, periode 2012-2017, para kepala dinas yang juga hari ini menampingi kami, Ketua PW Huda Aceh Barat Abu Haji
Abdurrahman Amin SC, Abu Tunku Ketua PW Huda Nagan Raya dan Aceh Jaya, Ketua KIP dan Bawaslu Aceh Barat, para ketua partai politik, juga seluruh calon legislatif yang hadir, para pimpinan perguruan tinggi, kepala kantor Kemenak, kepala cabang dinas pendidikan, para camat, para kecik, imum cik dan tuhaput dalam anggota Aceh Barat, para ketua organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, teristimewa kepada ketua panitia pelaksana Tunku Syahwaluddin MA bersama seluruh panitia sekalian, anak-anak kami, para santri dan yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi mohon maaf kalau belum kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sungguh merupakan suatu kebahagiaan dan kemuliaan bagi kami pada hari ini dapat hadir dan bersilaturahmi bersama Abu-Abu, Abun Walid dan Tengku-Tengku serta seluruh hadirin tamu undangan sekalian dalam momentum pelaksanaan Muzakarah Ulama kedua PW Huda Kabupaten Aceh Barat tahun 2024. Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih khususnya kepada PW Huda Aceh Barat yang telah menginisiasi terlaksananya Muzakarah Ulama kedua pada hari ini. Sebagai wujud ikhtiar kita bersama dalam memberikan pembinaan kepada umat tentang pentingnya pelaksanaan pemilu damai dan jauh dari praktik-praktik kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi. Abu-abu, Tengku-tengku serta hadirin yang berbahagia, pelaksanaan pemilu damai yang berkualitas tentunya harus melibatkan pemahaman mendalam dari seluruh masyarakat dan umat terhadap pentingnya proses pemilu sebagai pondasi utama bagi sistem demokrasi. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pemilu sering melibatkan praktik-praktik yang tidak etis, kecurangan, ketegangan politik, money politik atau politik uang, hingga konflik yang dapat mengganggu kerukunan beragama, kelompok masyarakat, hingga pada tingkat stabilitas keamanan dan kondusivitas suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyambut baik pelaksanaan Muzakarah Ulama kedua yang mengusung tema Menuju Pemilu Damai tahun 2024. Hal ini sangat tepat dan relevan untuk dijadikan pedoman bersama dalam menyikapi dinamika pemilu yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya, kami berkomitmen untuk terus mendukung berbagai langkah dan upaya yang bertujuan untuk menciptakan pemilu damai. Kehadiran para ulama dan tengku-tengku yang berkumpul pada pagi hari ini memberikan kesejukan, ketenangan, dan rasa optimisme yang besar terhadap keberhasilan mewujudkan pemilu damai, adil, dan bermartabat. Pelaksanaan Muzakarah Ulama ini, insya Allah, juga akan menjadi momentum yang sangat tepat dalam menunjukkan peran besar para ulama untuk ikut terlibat dalam menciptakan pelaksanaan pemilu yang damai, serta memberikan pendidikan dan pembinaan kepada umat dalam proses berdemokrasi. Mari kita menjadikan Muzakarah Ulama kedua ini sebagai awal yang baik untuk bersama-sama membahas berbagai langkah konkret, merumuskan solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara nyata, sehingga kita dapat mewujudkan pelaksanaan pemilu damai, sekaligus menghasilkan pimpinan yang amanah dan berkualitas untuk memajukan bumi Teguh Umar Johan Pahlawan yang kita cintai ini. Abu-abu, tengku-tengku serta hadirin yang kami muliakan, sekali lagi selamat atas terlaksananya Muzakarah Ulama kedua PW Huda Aceh Barat tahun 2024. Terima kasih kepada seluruh para ulama, Abu-abu, Abun Walid,
Tengku-tengku dan seluruh hadirin peserta muzakarah yang telah hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita bersama. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya seraya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Muzakarah ulama kedua PW Huda Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Barat atas arahan dan bimbingan sekaligus membuka muzakarah kedua Huda Kabupaten Aceh Barat. Berikutnya pembacaan doa, kami minta kesediaan daripada Abu Haji Faisal Ali. Kepada Abu. Baik, kami memohon kepada Abun Yazid. Ya. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina bijtima'ina fi hadzal majlis fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wa raddina biqada'ika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma dhi sultanil azim wa dhil mannil qadim wa dhil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammati wa da'awatil mustajabat aqilil hasan wal husain min anfusil haqq ainul qudrati wan nadhirin wa ainul jinni wal insi wasyayatin wa iyyaka dulladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wa mustajabil qur'anil azim wa waritha Sulaiman bin Dawud alaihi assalam al-wadud dzil arsyil majid tawil umurana wa sahih ajsadana wa qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa akthir amwalana wa auladana wa habibna linasi ajma'in wa taba'adal adawata kullun min baini Adam alaihi salam man kana hayya wa hiqal qawlu ala al-kafirin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya azimah sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya basitar rizq ya wasi'al ata ya dafi'al bala ya sami'ad du'a ya hadiran laysa bighaib ya mawjudan 'inda syada'id ya khafiyal lutfi
يا مجمل السر يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل يا جوادا لا يبخل اقضي حاجاتنا باجتماعنا في هذا المجلس في هذا اليوم وأنت أعلم بها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Selamat datang, Tua. Baik, dengan berakhirnya doa tadi yang dipimpin oleh Abu Mahmudin Utsman, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada pagi yang berbahagia ini. Kami yang memandu acara pembukaan memohon maaf atas di mana ada kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita minta Pak PJ foto bersama. Ya. Ya. Walid, di bawah mana Walid? Di atas dulu. Di atas. Mohon hadirin berdiri semua biar difoto dari atas. Selanjutnya sambil
Selanjutnya kita akan masuki pada kegiatan muzakarah. Kami harapkan yang memang tidak ada kesibukan pada Bapak Ibu semua para tamu undangan yang mungkin mengikuti, kami harapkan bisa mengikuti muzakarah karena ini poin inti kita bersama. Kepada para pemateri, pada moderator, silakan sambil dicicipi mungkin minuman atau snack yang ada di atas. Jadi untuk nyokiban istilah di berarti tak habis pemateri balik ada. Istilahnya panel pula. Diskusi. Diskusi. Ya. Persilakan untuk sesi pertama biasa berdua. 20 tadi hari itu. Walid kan Allah. Topun tol mui dua tol mui lai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan ridhanya lah pada hari ini kita telah bisa hadir sekaligus mengikuti mudzakarah huda kedua dengan judul menuju pemilu damai. Kita doakan semoga mudzakarah ini berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh para keluarga dan para sahabat sekalian. Yang kita hormati dan yang kita muliakan para masyaikh sebagai pemateri, wabil khusus Abu di Serambi Aceh, dan para alim ulama yang berhadir, seluruh ketua partai politik dan para caleg, dan seluruh bapak hadirin, tungku-tungku, guru-guru semuanya yang berhadir, yang kita banggakan. Mengingat waktu yang sangat singkat, maka dalam hal ini ulama yang bernaung di bawah Himpunan Huda Aceh Barat terpanggil untuk melakukan muzakarah ini karena mengingat beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai ulama mengharapkan pemilu yang akan datang ini bisa berlangsung dalam keadaan damai. Maka untuk menuju pemilu damai, PW Huda Aceh Barat melakukan mudzakarah dengan mengundang para masyaikh pemateri-pemateri handal. Yang pertama
nanti menyangkut dengan judul kepemimpinan Islam dalam Islam. Ini akan dijelaskan secara detail oleh ayahanda kita Tunku HM Yusuf Awahab, juga moni politik menurut perspektif hukum positif akan disampaikan nantinya oleh Kakanda Ketua MPU Aceh Tunku Haji Faisal Ali, dan juga moni politik menurut perspektif hukum Islam nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Abu Yazid yang merupakan ulama terkemuka dari daerah Abdiyah. Mengingat waktu, mungkin langsung kita masuki dalam judul yang pertama, yaitu kepemimpinan dalam Islam. Maka kita mengundang dan kita persilakan ayahanda Tunku Haji M. Yusuf Awahab untuk menjelaskan secara detail, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai informasi, kesepakatan panitia bahwa kepada setiap guru kami sebagai pemateri diberikan waktu 15 menit takriban. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para guru kita akan bermanfaat bagi kita semua. Dari saya kepada ayahanda kami persilakan dengan segala hormat. Nyo mik dah, jid ni maju. Adapun jauh ni saya lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Yang kita hormati, kita muliakan guru sepuh kita Abu Mahmudin, juga moderator, kemudian kepada Ketua MPU Abu Yazid, Ketua Huda, dan seluruh yang telah dihormati para pembicara sebelumnya. Isma sekali kepada seluruh hadirin hadirat sekalian yang hadir di sini. Dikejar oleh waktu, kita diberi waktu 15 menit. Cuman kalau terkorupsi waktu minta maaf. Karena itu darurat. Saya diundang ke sini untuk berbicara tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Sebelumnya yang perlu kita ketahui, perjalanan umat Islam semenjak dari masa Rasulullah sampai di abad kita ini, di abad ke-15 Hijriah, telah melewati beberapa fase. Pertama, fase nubuah, di mana para umat Islam yang namanya para sahabat dipimpin oleh Nabi sendiri. Itu pemimpin tertinggi. Selesai wafat Rasulullah, selesai kenabian, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Kemudian dilanjutkan selanjutnya oleh para Amirul Mukminin, di mana setiap pemimpin umat Islam digelar dengan Amirul Mukminin, walaupun mereka tidak digelar sebagai khalifah. Untuk para khalifah, gelar Amirul Mukminin ia juga,
tetapi untuk status kepemimpinannya dikatakan khalifah. Kemudian berlanjut di masa kesultanan, di mana umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang digelar dengan sultan. Saat itu terbagi ada sultan yang komit dengan Islam, ada sultan yang tidak komit dengan Islam. Kita bukan bagian dari generasi itu. Kita dilahirkan di mana demokrasi menjadi konsensus dunia, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam berada di era demokrasi. Yang perlu kita tahu, di setiap fase yang berbeda mereka tetap komit dengan konsep Islam, walaupun tata caranya berbeda. Indonesia di awal kemerdekaan, struktur politik pemerintahannya di generasi awal kemerdekaan mengadopsi salah satu dari pola yang ada di masa para generasi khalifah. Walaupun banyak hal yang berbeda. Maka pada hari ini kita ingin berbicara hari ini tentang kepemimpinan Islam di era demokrasi. Kalau berbicara Islam, di sana berbicara sah batal, halal haram, wajib makruh sunat, pasti begitu. Karena setiap af'alul mukallaf tidak keluar daripada hukum taklifi. Apapun dia, baik dalam aktivitas ibadah atau aktivitas kehidupan. Hari ini kita coba mengkaji yang sedang terjadi di era kita. Apa sesuai dengan dalam konteks keislaman kita? Apa kita sedang melakukan kewajiban atau sedang melakukan kemungkaran? Atau melakukan kewajiban yang penuh dengan kemungkaran? Pembahasannya sangat detail sekali. Tetapi hari ini kita mau berangkat. Karena berbicara tentang kepemimpinan, dalam Islam dikatakan imamah, kepemimpinan. Para ulama menjelaskan bahwa al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah fi harasatid din wad dunya wa hukmu wajibun bil ijma'. Kepemimpinan sasarannya adalah untuk melanjutkan kepemimpinan Nabi di dalam menertibkan dunia dan agama, dalam melindungi menjaga dunia dan agama. Hukumnya wajib ijma' ulama, bil ijma'. Artinya tidak boleh kosong dari pemimpin. Hal yang perlu kita garis bawahi, fungsi utamanya dua. Harasatid din wad dunya. Selalu menjaga keseimbangan antara agama dan dunia. Tidak agama semata, tetapi juga dunia. Dia harus tertib dan terperbaiki. Mengurus agama tanpa peduli tentang kepentingan dunia masih berdosa. Mengurus cuma persoalan dunia, tidak menjaga agama juga masih berdosa.
Tetapi dua-duanya ini kewajiban alal kifayah. Kalau tidak ada yang melakukannya, jadi dosa general, dosa bersama. Yang perlu kita tanyakan, umat Islam yang sedang hidup di era demokrasi, apa sudah melakukan kewajiban itu? Ini perlu jawaban. Kemudian di dalam Islam, literatur ulama Islam mulai daripada sebuah pesan Rasulullah yang kemudian diterjemahkan oleh ulama. Rasulullah mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Apabila diserahkan urusan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Itu sebuah peringatan, jangan lakukan itu. Dalam konteks demokrasi kekinian, khususnya kita orang Indonesia dan khususnya Aceh dengan regulasi khusus, di dalam memilih pemimpin itu telah diatur sedemikian rupa. Kalau masa kekhalifahan, pemimpin tertinggi itu satu orang. Masa Rasulullah cuma Rasulullah satu orang. Di era demokrasi dengan tata negara kita, kepemimpinan itu sudah dibagi tidak cuma satu orang. Dibagi kepemimpinannya di dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga-tiganya memegang fungsi kepemimpinan. Walaupun dikatakan itu wakil rakyat, tetapi mereka adalah juga pemimpin. Kenapa? Ada nilai kepemimpinan pada mereka, yaitu mumdil ara wa munafizul ijtihad. Maka oleh karena itu, ini sebuah persoalan baru, di mana kita dalam melakukan semua itu menjaga keseimbangan. Jangan sampai perilaku politik menjadi perilaku dosa-dosa yang merusak agama para pelaku dan juga merusak agama umat, juga kemaslahatan dunianya. Maka oleh karena itu, para ulama masa lalu di dalam mengangkat kepemimpinan itu, para ulama ada beberapa pola. Ada pola bai'ah ahlul halli wal aqdi, ada pola istikhlaf, ada juga pola istilah. Tetapi yang lebih mendekati pola yang kita terapkan, yaitu pola al-bai'ah ala ahlil halli wal aqdi, di mana di awal pembentukan negara Indonesia ini, di dalam memilih pemimpin terpuncak, di sana ada MPR. Di dalam memilih pemimpin yang di bawah, di sana ada DPR. Di dalam memilih pemimpin-pemimpin di bawah sampai kepada kepala desa. Dalam literatur syariat itu diatur semuanya. Malah di dalam penempatan orang-orang yang berwenang di dalam birokrasi. Tapi sayang, umat Islam tidak tahu Islam di dalam
kehidupan politik dan kepemimpinan. Ini yang jadi masalah. Mungkin banyak masalah. Kenapa? Boleh jadi para agamawan yang sedang mengajarkan agama kepada umat kadang-kadang kurang ingat mengajarkan tentang etika berpolitik dalam melahirkan kepemimpinan. Kenapa? Karena tidak ada bab khusus kepemimpinan di era demokrasi. Tetapi dia terpencar di mana-mana nilai-nilai itu. Ini menjadi persoalan kita. Ulama masa lalu, di masa kesultanan, mereka sudah membuat kitab-kitab semacam Ahkamus Sultaniyah, Nasihatul Muluk, dan sebagainya. Dalam hal itu, di dalam pemilihan kepemimpinan itu, ada dua sisi yang perlu diperhatikan saat pemimpin itu dipilih, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Pertama, Islam mewajibkan dua-duanya harus para ahli. Ahli memilih dan ahli dipilih. Kemudian para ulama mendeskripsikan ahli ikhtiar itu dengan nilai-nilai dan kriteria yang jelas. Dan orang yang dipilih juga punya kriteria sebagai syarat untuk menjadi orang yang patut dipilih. 30 menit kita harus berkejar untuk membahas itu. Tapi kita membahas hari ini global. Bukan berarti kita selesai pada hari ini, tidak selesai. Sekurang-kurangnya yang belum tahu sudah tahu dirinya tidak tahu. Itu paling kurang untuk belajar lagi. Saya ingin bicara pertama, siapa yang memilih pemimpin? Setiap pemilih pemimpin baru sah dan berdosa apabila tidak melakukannya. Ada 3 syarat. Kita mau lihat apa kita lakukan itu. Apa itu 3 syarat? Pertama, al-adalah al-jami'ah li syurutiha. Orang yang memilih pemimpin punya integritas, adil dengan segala syarat adil. Muslim, mukallaf, laki, baligh, hurran, merdeka. Pemilih itu harus dipastikan punya integritas. Maka dalam perspektif Islam, menyerahkan urusan memilih pemimpin pada mereka yang tidak punya syarat adalah dosa. Maka pilihan langsung itu sebuah dosa besar. Memilih pemimpin pada mereka yang tidak tahu tentang kepemimpinan, tidak bisa melahirkan pemimpin. Tapi Islam mengatur kalau sudah begitu bagaimana. Itu juga harus dibahas lagi. Kan tidak mungkin hari ini dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilih itu punya ilmu. Al-ilmu yatawassalu bihi ila ma'rifati may yastahiqul imamah bisyuruti hal mu'tabarah. Pemilih itu harus tahu, harus punya pengetahuan, punya wawasan
sehingga dia tahu orang yang layak untuk dipilih dan cukup syarat orang itu. Setiap dia memilih, dia tahu etika dan syarat siapa yang berhak dipilih. Kalau salah menjadi dosa. Pasti dia harus ada pengetahuan tentang kepemimpinan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ar-ra'yu wal hikmah al-mu'addiyani ila ikhtiyari man huwa aslah lil imamah wa bitadbir a'raf wa aqwam. Punya nalar, punya kemampuan komparasi dan pertimbangan untuk mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari sebuah kepemimpinan. Sehingga mereka tahu tentang kompetensi, tentang relevansi, dan tentang integritas. Yang kemudian terpilihlah dengan kemampuan nalarnya orang-orang yang lebih layak untuk jadi pemimpin, dan orang-orang yang lebih tahu di dalam mengambil kebijakan dan menangani persoalan lebih tepat dan lebih tahu. Itu harus ada pengetahuan pada pemilih. Apakah itu menjadi realita kita sekarang? Wajar kalau kemaslahatan umat bermasalah. Umat Islam yang tidak tahu Islam dan tidak sepakat dengan Islam. Cuma ini sebuah kenyataan, sebuah aturan, sebuah regulasi. Semuanya berhak memilih. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak berdosa? Ajarkan mereka. Jangan biarkan mereka dalam kebodohan, karena itu adalah sebuah aksi maksiat dan dosa. Bagaimana mengajarkan? Mengajarkan ilmu. Memang dia orang yang tidak punya kapasitas. Sekolahnya saja 1 kelas 2 tahun. Setelah kita lihat literatur, paling kurang harus mengadopsi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang punya kepengetahuan kalau kamu tidak punya. Siapa mereka? Itulah ahlul halli wal aqdi yang cukup syarat. Ikut ke sana. Siapa ahlul halli wal aqdi? Orang memang yang sudah dilantik, yang kemudian para ruasa, tokoh-tokoh yang cukup syarat. Orang yang diikuti oleh masyarakat tapi cukup syarat untuk jadi orang yang memilih pemimpin. Karena al-ummah dukhul, ikut para ahlul halli wal aqdi di dalam mendukung pilihannya para ahlul halli wal aqdi. Siapa mereka? Itulah orang yang cukup syarat ahlul ikhtiyar. Ini persoalan kita. Dan persoalan ini sampai mulai dari pemimpinan terbawah harus seperti itu. Aceh telah berhasil menerapkan kepemimpinan sampai kepemimpinan desa masa lalu, sehingga pengetahuan agamanya kalau untuk kecil itu sekurang-kurangnya kemampuan sudah i'anatut talibi, jadi pemimpin di sana, dan punya kapasitas yang lain. Artinya ilmu agama cukup untuk menjaga etika dan nilai moral. Ilmu pengetahuan dunia juga memadai tentang mau khilafah, apa yang menjadi tugasnya.
Kedua, orang-orang yang berhak jadi pemimpin. Hal yang paling pertama dimulai al-adalah, integritas, punya kepribadian yang adil, tidak bukan pelaku pelanggaran aturan-aturan. Mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran aturan berat dan tidak rutin melaksanakan pelanggaran aturan-aturan yang ringan. Kalau bahasa agama, tidak melakukan dosa besar dan tidak rutin dengan dosa-dosa kecil. Dengan al-jami'ah li syurutiha, setelah punya integritas kepribadian yang bagus, juga harus ada syarat-syaratnya yang seperti kita katakan tadi. Itu syarat yang pertama dipilih jadi pemimpin. Apa sekarang ukurannya di situ? Moralitas. Yang kedua baru kecerdasan. Punya kualitas kecerdasan. Al-ilmu yatawassalu bihi ilal ijtihad fin nawazil wal ahkam. Diangkat pemimpin yang memimpin umat itu punya ilmu pengetahuan yang dia mampu berijtihad pada kasus-kasus yang terjadi dan pada hukum-hukumnya. Jangan sampai di dalam manage dunianya, di dalam memperbaiki kehidupan dunia, menjebak umat dan dirinya di dalam maksiat. Karena pemimpin itu mengurus kemaslahatan dunia umat. Rasulullah berpesan, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu tidak boleh jadi malapetaka bagi akhiratmu. Silakan kamu bagus ekonomi, tapi jangan sampai masuk neraka dengan ekonomi yang haram. Silakan kamu ambil kebijakan, tetapi jangan ada aturan agama yang terinjak. Harus tahu, ini halal, ini haram, ini kebijakan ini halal, kebijakan itu haram. Itu harus tahu. Kemudian, sehat panca indera. Matanya normal, pendengarannya normal, bicaranya normal. Karena pemimpin itu harus pandai berbicara. Karena tugasnya mengkomunikasikan ide dan instruksi, gampang dipahami oleh semua orang. Maka Rasulullah itu fasahah. Karena kerja di sana bukan ambil jangkul. Ini orang milih pemimpin, lihat dia rajin terjun gorong-gorong. Itu bukan tugas pemimpin. Pemimpin mampu menggiring orang lain terjun ke sana. Bukan dia bukan pekerja, pemimpin. Itu yang sudah selama panca inderanya bagus, badan juga harus sehat. Jangan selalu tanya, Bapak pemimpin kemana? Ke dokter, lagi dirawat. Kapan balik lagi? Tunggu sembuh. Sembuh sehari, sakit lagi. Maka dia harus sehat. Ya sekarang kan diuji sehat kan. Nah. Setelah itu harus punya kapasitas. Punya kapasitas. Apa kapasitasnya? Kapasitasnya dia punya ilmu yatawassalu bihi ila siyasatir rakyah wa bitadbiri aslah wa aqwam. Punya pengetahuan, kemampuan untuk memimpin sehingga mampu memimpin tepat dan lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan
untuk kepentingan umat. Artinya dia punya kemampuan itu, punya pengetahuan itu. Semua aspek kepentingan umat dia tahu memanagenya, tahu mengurusnya. Punya pengetahuan itu. Nah, dari semua itu Islam juga mengatur, mendetilkan. Kalau sudah fakit-fakit syarat gimana? Ada ini syarat para pemimpin, ada yang tidak cukup. Masa tidak adalah orang seperti Nabi yang paling ideal? Tidak ada. Para khalifah pasti di bawah Rasulullah, yang lain di bawah itu. Itu semuanya diatur. Artinya dalam pengaturan itu ada taraf ideal, ada taraf ideal yang sempurna, ada taraf ideal yang tidak sempurna, ada taraf fakir syarat. Maka di situ harus dilihat persoalan-persoalan lain yang dibicarakan secara detail. Ada kondisi darurat, itu dibicarakan di situ. Sehingga kita tahu betapa sempurnanya konsep-konsep norma yang diatur oleh para pendahulu Islam itu, sehingga membahas tentang relevansi. Karena ada syarat seorang pemimpin itu harus berani. Selain daripada punya ilmu pengetahuan yang cukup, dia harus berani. Saat ada orang punya ilmu yang tinggi, tapi ada orang tidak tinggi ilmunya, tapi berani. Ada pun yang tinggi ilmunya, tapi penakut. Itu milihnya gimana? Itu harus melihat relevansinya. Kalau lagi sedang berhadapan dengan persoalan peperangan, persoalan kekerasan, itu harus utamakan yang berani. Kalau sedang menghadapi kebodohan dan kejahilan, itu harus utamakan yang cerdas, punya ilmu. Hal-hal seperti itu diatur lebih detail lagi, yang tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat. Tetapi yang perlu kita sekarang, bagaimana menerapkan itu sehingga tersampaikan ke umat. Sekurang-kurangnya dia tahu di dalam memilih pemimpin desanya. Ini pemimpin desa saja tidak cukup syarat. Siapa saja yang berdosa? Saya mengatur orang yang tidak cukup syarat menawarkan diri untuk dipilih dan dia jadi pemimpin, itu dosa. Orang yang memilih pendukung maksiat, pendukung dosa. Orang yang memilih tidak cukup syarat melakukan pilihan, itu dosa. Jadi bagaimana hasil dari pemilihan itu? Oh, itu berbicara lagi. Ada yang berdosa tapi sah. Sah tapi berdosa. Ada berdosa dan tidak sah. Itu hal-hal itu harus diajarkan. Maka mengajarkan itu untuk menegakkan ma'ruf, mencegah kemungkaran adalah kewajiban setiap mukallaf. Mencegahnya. Kejahilan ini kita harus mengkaji siapa saja yang berdosa di dalam setiap pesta demokrasi, di dalam setiap memilih pemimpin-pemimpin, baik eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan siapa yang berdosa di dalam penempatan orang-orang memberi kewenangan kepada mereka, siapa yang berpahala. Maka kalau berbicara dalam perspektif Islam, kita berbicara tentang ahkam hukum taklifi. Artinya tanggung jawab kita tidak cuma di dunia, di depan Allah akan bertanggung jawab karena dosa-dosa di dalam aktivitas kepemimpinan, memilih dan dipilih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih pada Ayahanda Tusuk yang telah menguraikan secara detail tentang kriteria pemimpin dalam Islam. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita mengundang dan mempersilakan Abu Ketua MPU Aceh Tengku Haji Faisal Ali dengan judul Moni Politik menurut Perspektif Hukum Positif. Kepada Abu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman walhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadikal amilin. Para alim ulama, guru-guru kami yang berhadir di muzakarah ini yang kami hormati dan kami muliakan, para pemateri guru kita bersama, Ayah Dijinib, Abu Yazid, moderator, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa kemuliaan kami kepada seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir di kesempatan yang sangat mulia ini. Kami diminta untuk menyampaikan satu tema, yaitu moni politik ditinjau dari segi hukum positif. Tema ini tema yang memang cukup update di dalam zaman yang sekarang ini, karena 1 bulan lagi kita akan memasuki di mana pemilihan anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden. Sebagai umat Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita, tentu agama yang harus diutamakan, terutama sekali oleh para ulama sendiri sebagai warasatul anbiya, dan juga oleh orang-orang yang lain yang punya komitmen, yaitu untuk melihat, mendorong, mengamalkan, yaitu dalam sudut pandang agama. Huda, pengurus wilayah Huda Aceh Barat yang telah melaksanakan kegiatan ini, adalah sesuatu yang perlu kita berikan apresiasi. Kenapa? Karena punya komitmen untuk melihat dalam memilih pemimpin itu dalam konteks sisi keagamaan. Kenapa ini perlu kita berikan apresiasi? Karena sekarang tokoh-tokoh muslim, bahkan orang-orang yang memang dianggap
tokoh-tokoh panutan kadang-kadang di dalam Islam, punya kewenangan kadang-kadang di dalam bidang keagamaan, tapi ada sebahagian yang melupakan sisi keagamaan, tapi sering membaca, mendiskusikan, mendorong dalam sudut pandang yang lain. Di media bahasa tanyo, na sebahagian orang tanyo, jak pegot Honda Gop, waktu kena uang teput Honda Rom, hana melempok pegot. Jadi kalau bukan para ulama yang berkomitmen melihat, mendorong, mengamalkan sisi-sisi keagamaan di dalam kehidupan, siapa lagi? Punya para ulama, tokoh agama sudah meninggalkan kajian dalam sisi keagamaan, tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang lain memang hana gekala ratna. Misalnya pegiat pariwisata, itu mereka yang hanya melihat sisi pariwisata, yang kadang-kadang di kepala mereka sistem pariwisata yang dilihat dalam konteks yang lagianyo rupa nanggro yang lagianyo, dia jauh dari sisi keagamaan. Punya ulama pun hana gekalan sisi pariwisatanya dalam konteks Islam. Siapa yang akan melihat pariwisata dalam bidang keislaman? Maka juga dalam konteks politik, konteks pemilu, punya ulama hana gekalan, so yang akan kalah. Apakah di pemilu tanggal 14 Februari itu tidak ada agama? Berkehana agama di sana. Makanya apa yang dilakukan oleh Huda hari ini itu cukup tepat dan mengapresiasi itu. Yang tetap berkomitmen melihat pemilu itu dalam konteks keagamaan kita. Walaupun para ulama melalui fatwanya, melalui tausiahnya telah menyampaikan hal-hal yang memang sesuai dengan fungsi daripada ulama itu sendiri. Banyak fungsi-fungsi yang diembankan, yang diamanahkan kepada ulama, tetapi kesempatan ini mungkin hanya sekedar yang bisa kita bicarakan. Sisi himayatuddin, sisi menjaga agama dalam konteks pemilu 2024 ini. Bagaimana kita menjaga agama di dalam proses pemilu ini, agar agama itu terbawa di dalam proses pemilu ini. Sekarang proses kampanye, dalam proses kampanye itu terbawa agama. Agama mengajarkan tidak boleh memfitnah. Disampaikan oleh para ulama, tidak boleh memfitnah. Walaupun kadang-kadang bahasa ulama ini dalam konteks kekinian, konteks nyokalage kasus masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wate Nabiullah Ibrahim nyo ditut li Namrud yang najak pruh hapuinyan fidom dukang jak pruh hapui digajah hai surah ikut digajah hai fidom kepa kayak pruh pane mungkin mati hapui miokah dukang pruh sedangkan ngeraya-raya aja Bambandum galak je keraya apui. Tapi apa yang bisa dijawab oleh semut? Hana apa-apa. Tapi lun adalah berpihak pada kebenaran. Walaupun sedikit yang bisa lu lakukan, tapi lun adalah di sebelah kebenaran.
Itulah sekarang yang kami rasakan. Mensosialisasi tentang money politik. Dicuma pandai mungkin dalam jino yang hana le. Hana mungkin le jino rata sago rata nyo rata di tetap. Himayatuddin itu adalah tugasnya para ulama. Dan itu harus kita gelorakan, harus kita jaga. Walaupun dalam suasana pegahnya iraya mungkin abu hana pupu. Nafah semut puno untuk mematikan api yang diperaih oleh Namrud. Kita tetap harus berkembang. Kenapa? Karena ada keislaman di situ. Kita sudah melalui proses demokrasi. Ini hanya lun cerita tentang nyon bacut karena kita sudah ada tulisannya. Sudah kita lalui berkali-kali. Lun usia 56 tahun kah? Lun kira-kira sudah banyak kita lalui proses pemilu di kita di Indonesia ini. Yang ingin dilakukan dan menjadi pesan dan perjuangan para ulama adalah bagaimana himayatul ra'iyah, himayatul ummah, agar umatnya baik sampai gara-gara kasus 2024 tanggal 14 nah yang ngeru darah, nah yang bermusuhan, nah yang tidak lagi sapa. Itulah tugas kita untuk menyampaikan baik saudara mertua, jangan baik nyolola kemah. Perbedaan-perbedaan partai politik urang Bandung perbedaannya yang kakak ikut. Itu perbedaan hanya di luar. Pada katruk lang gedung yang sama Bandung. Fasilitas sama. Syafaat sama. Tidak ada yang kurang kecuali yang lebih ketua dengan wakil ketua. Lain sama Bandung. Sama fasilitas tu. Dan mereka sesudah sampai di sana tidak ada lagi partai, sudah fraksi-fraksi yang ada. Ini makanya baik dampaknya. So yang kalen god lagi yang kagak pegah daya nu dipilih. Dan wateuro jino nyo menjelang tanggal 14 baik sampai ya urang ngagam hana ngemblo engkut teput kurenong. Gara-gara aja apa sedot caleg buku gue. Baik. Ai peik bak motor caleg jaro peduk meno. Dada lah ku orang kampung. Dia tepuk juk pen tertu. Nya hajik nguyang. Baik. Jak mitra rezeki kero. Uropi bengah jak mitra rezeki. Baik bangkon jaga bengah dua bak warung kopi cerita bah pemilu. Oh man, luar biasa. Lu habis kopi sabah gelas kuih dua kedai ka hanjit debit dah nangan bayu iya. Nampak cerita pun habis dunia. Kepu kan? Ya ublang dia gero dekat je. Ya lampu, kami minta rezeki, cari rezeki. Jadi kebaikana tetap kita menggunakan pemilu. Tetapi jangan sampai ada tanggung jawab kita yang memang sifatnya untuk individual kitanya, tapi terbengkalai tanggung jawab itu dengan kita terbawa dengan arus-arus yang lagi nyorupa. Tidak boleh. Pilih pemimpin wajib hanjit golput. Baikna rencananya hanalum pilih pemimpin hanjit. Jak pilih itu ba uroha jak. Nyo miyo takira dengan pilih si contoh DPRK. Tidrodron na hubungan kedekatan, hubungan persaudaraan, hubungannya ngelimbang boh calon. Tahu nak kena pilih. Nak baik nak pegah hana yang kecuali minyo kadron kamati nyo baru hanam super. Mana? Arta partai nangon. DPRA lagi yang DPRK lagi yang DPR RI lagi yang kecuali kita dengan presiden yang hubungan hubungan tepu. Yang DPRK yang pada nak kalau boh kecamatan, puat boh kecamatan, sabah DP, sabah wilayah. Tak sagongon. Tak sagongon.
Jadi makanya baik rata sago dah pengut-ngon. Dah sago pengut-ngon. Tenangan pun hanya bantu lun hai saudara tua. Kan hanjit lun bantu. Lun bantu. Tapi yang jit lun bantu ini berdoa ba Allah. Toh yang get ba Allah yang kenyan yang terpilih. Pakon karena leuthat hang thot aja. Mampu cit singa horoha nang doa pegah to yang kau tameng nang top aja. Aman kita. Nyohan kapere yan. Kah kakak pasti lu pilih tengok. Air moh pina menam ro tu kekah cit. Singoh menupak ngurus lain pi kekah cit. Singoh menupak ngurus lain pi kekah cit. Jadi tiro kaya 6 gotop. Kamu panena lagi. Itu jangan. Di BF. Jadi himayatul ummah itu tugas daripada fungsi para ulama kita. Jadi jangan pernah golput, tetap menggunakan hak pilih. Nekalan urang-urang buno yang kali kepegah daya subno, toh yang memenuhi kriteria-kriteria yang bahkan minimal dari sekian banyak kriteria-kriteria itu yang perlu ada utarakan gitu ya. Kak. Lun singgah baju terkait dengan hukum positif. Nah, ya. Apa hukum positifnya? Nah, secara umum makna hukum positif itu adalah sebuah produk hukum yang bisa diimplementasikan di lapangan. Nyan makna hukum positif secara umum. Nah, di sebuah produk hukum yang dia tak implementasikan. Jadi menyona orang melanggar na sanksi dan na so yang menjalankan sanksinya. Yang kenyan makna hukum positif. Nah, misalnya contoh, nyo tidak merendahkan hukum agama, apa? Bukan merendahkan hukum agama. Misi contoh no. Tanya jino dalam fikih katanya tabret bab yang terkait dengan masalah memerdekakan budak. Bab memerdekakan lamit. Nyan hanale dalam realita lamit hana adu soleh, merdeka hana adu ohle, tapi itu hukum Islam. Dan itu dipelajari di tingkat pesantren. Hana pelingke babnya. Dipelajari bab jinak, bab memerdekakan budak itu dipelajari di dalam Islam. Karena kenapa? Karena Islam salah satu fungsi daripada umat Islam ini yaitu menghidupkan ilmu Islam itu agar jangan hilang. Maka mengebuat tu bab-bab merdeka lamit yang walaupun tidak ada dalam kenyataan. Jadi menyatakan kalau bunuh dalam makna positif yang hanageun hukum positif. Karena hanali diterapkan di dalam kenyataan katanya. Jadi hana dimaknai dengan hukum positifnya. Tapi yang bisa dimaknai dengan hukum positif. Jadi fatwa itu landasan bagi hukum positif, baik fatwa MPU, fatwa MUI. Sudah itu ada kanun miobak getanyo, na resam kampung, na peraturan pemerintah yang bisa diimplementasikan, itulah hukum positif. Berbicara tentang hukum positif tentang money politiknya, tidak ada celah yang membenarkan adanya money politik. Kenapa? Karena munyo terjadi money politik di dalam pemilihan, maka akan terpilih orang buno yang ila ghairi ahli yang pegah daya sukno. Idza usiral amru li ghairi ahli fantadiru sa'ah. Jadi money politik itu akan terpilih orang yang li ghairi ahli. Orang yang hana ahli. Wate hana ahli apa? Anco nanggro. Dan itulah yang dijaga oleh para ulama. Baik anco nanggronyo. Baik rusak nanggronyo. Menyotekli terpilih orang yang li ghairi ahli. Karena tadi ada yang kita sebutkan dengan money politik. Jadi hukum positif, hukum agama yang akan disampaikan oleh Abu Yazid tidak membenarkan adanya money politik. Han mampu ya tetap kita harus menyuarakan bekna money politik di dalam pemilihan yang akan datang ini. Mudah-mudahan dengan tidak ada money politik bisa menghasilkan pemimpin yang memang tidak memenuhi syarat 100%, tetapi jangan sampai tidak memenuhi syarat sama sekali. Nyampi baik. Tak kena minta yang memenuhi syarat 100% itu tidak mungkin. Tetapi hana sama sekali, syarat itu pun tidak boleh. Harus takalan akhaf fil akhaf. Toh yang lebih ringan dari duanya. Nyote kedina bak DP katanya waktu atas seleksi dari seluruh partai
Musidro hana yang nak semaya. Yang dia tak kalon. Musidro hana yang nak semaya. Mampu baik dah pilih. Baik dah pilih. Mampu yang akan sudut pandang kita melihat. So yang hana anti urun semaya. Jadi memang hana yang nak semaya. Tapi na langkawan yang hana anti kurun sembahyang. Yang kenyan payah dah pilih. Galak kenyan kurun sembahyang. Dia merumpak bak warung pupi ke baya iya. Wate ge dengar alunan azan galak kenyan. Tapi kenyan hana geja. Kakek nyan kita pilih. Yang mu tekedi memang lagi nyan kenyataan ji. Jadi tetap memilih itu wajib. Tapi menyuhana syarat yang membantu pada minta tu yang ringan daripada sekian banyak syarat-syarat yang hananya. Jadi mungkin takalan gopnyan mesti kon urang yang galak ke agama. Nah urang galak ke agama tapi pebut bah agama pi hana cit. Antara lain apa? Kalau ada fatwa ulama, dia menghargai fatwa ulama. Walaupun dia tidak mampu mengamalkan, tidak melecehkan fatwa ulama. Nah yang sabuh model tu, asal kagak pegah le ulama, nyampa ke pegahnya. Hana buat ke lain. Jadi miona yang lengan, nyan payah pilih, yang model puno, nyan butui pun yang pegah, walaupun dirau hai ku buat, nyan payah pilihnya. Karena ini setiap kamu yang sangat merasakan, yang terutama sekali pimpinan MPU, yang cukup merasakan tingkat perubahan masyarakat Aceh terhadap menghargai keputusan hukum ulama. Masyarakat sebahagian melihat setiap fatwa MPU yang dikalan lem Faisal. Padahal dikalan, dikalan bak catatan yang fatwa tentang pemilu yang dalam bukunya. Dikalan ketua haji iaitu Abu Ghazali Muhammad Syam. Wakil ketua Abu Muslim. Wakil ketua Abu Daud Zamzami. Yang lumui put nalon sana. Jadi baik nekalan lon. Nekalan je lehadra urang tu je. Itulah yang menghasilkan fatwa dalam bentuk tanda tangan. Tapi nak urang kan? Bangkan tak fatwa. Kamu mau fatwa mesti nyot haram game PUBG. Nyan hai terimong. Perte yang han terimongnya yang ijak ba MPU. Ya lah ke abu. Kepun nak fatwanya ni. Kamu kalih mu pegak kesatuan kalih muno kalih mudi. Jadi nya fatwanya ke awal lain ke kamu baik. Dai kamu hamu terimong nya fatwa. Nya modelnya. Nya miona caleg modelnya baik dipilih. Tapi nanti rotu abu gak tak takkan fatwa tentang tapi kamu tetap mentang payah mu main naik betul kan. Tapi kamu mengakui yang sebagai fatwa yang dipilihnya yang lawan dua. Jadi pesta kalian truk kenan kan. Jadi minta kena minta kadang-kadang yang bergalak, bercinta, bumuno, bumudih kadang-kadang susah kita dapatkan. Tapi tak kalian tu kuno yang akhafud dararen. Tapi yang jelas bahwa jangan berdasarkan tadi buno yang disebutkan dengan monipolitik. Kajian monipolitiknya lulu tat-tat minta kajon. Nanti mungkin awak adalah yang akan bertanya kan karena letat masalah. Karena lawit no bukan lagi urang pelung bak zakat kan. Wate kameng gop nyan kana pet pelu karapna pet pelu belah pelu le sabo. Ditiap thon dengan hana truk ni sak zakat kameng. Baik pegah le doktor hewannya abu kameng drone paknya kameng drone nya lehuro tu akan lahir. Yang singoh bagah-bagah ya pelu sabo. Lahir lam tetap heplo tu kurang. Tak lahir heplo tu kurang. Jadi jino sampai katruk kenan nyoba awak meni politik. Uroha tangga puet belah. Nyan drone yang jauh laut ben jauh laut. Kira-kira pendapatan drone tu nyo kamu ganto ni jauh laut. Kamu juk 200. Yang jauh ugli ganto ni jauh ugli kamu juk 200. Yang jauh belang nanto ni jauh belang kamu juk 200. Nyan ganto jadi kan moni politik. Gantonya kan moni politik ya ganto kerja.
Itu adik makaji banyak itu hal-hal yang perlu takalan, tapi apapun yang masuk dalam kategori monopolitik itu tetap dilarang dalam agama katanya, dan jangan kita lakukan karena akan menghasilkan urang-urang buno yang tidak punya kapasitas untuk membangun bangsa dan negaranya. Tapi minyanyan masuk dalam kategori sedekah, nya anak bupu ada kenang yang sedekah. Apa yang sedekah? Digopnyan barokan. Yogoh lom caleg tetapi urang sedekah. Dia merumpak dengan urang assalamualaikum. Tapi tak fair tu memang gejuk sedekah. Na lang kampungnya santunan anak yatim ruh gapnya. Na maulid ruh gapnya. Merumpak dengan urang bak warung kopi ke bayi oleh gapnya. Dia merumpak gebi salim. Nyan ya urang yang lagi nyan jit terima. Sebab kabarokon ka gejuk lagi ya. Ada han kait dengan pemilu pi. Nyohana barokan handang gebi salim, ka gebi salim. Barokan handam ke bayu iya jino ka ke bayu iya. Barokan handam terdepu agak nyan saudara jino ka gejak ka saudara nek jamun tajo. Jadi nyonyo hal-hal yang lagi nyo kan yang perlu pertimbangan tanyo untuk memilih. Tapi satu hal yang perlu kita harapkan bahwa kita ini mantong na orang-orang yang selalu memberikan pencerahan, kan? Itu tanyalah, berkomunikasilah bagaimana petunjuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi kita berharap orang kita Islam, tokoh-tokoh keislaman dalam seluruh kegiatan jangan sampai mengenyampingkan agama dengan berbagai argumentasi jangan, tapi lihatlah sisi-sisi keagamaannya yang penting tak kalen pakon karena wate kita tahu bahwa Allah tengok hana kita yang lain yang kita adalah sisi agama gitu yo ho kaja. Hai Faisal jarokah tanggal 14 Februari itu kedi mati di Toku nyen ho kaculok yang kita yang tengok ada Allah kita yang ho kaculok dan ngempadit do kam janji hana ada pegah dia wa ma ikhwanuka al muslimuna ikhwan bambandum saudara lu padit do nak pengut lu itu jangan baik lagi nya kan berlakulah yang baik yang biasa kan jaga bahasa getanyo walaupun kadang-kadang dalam zaman jino urang jujur nya dibengai dibenci teh itu kan bantu caleg badran pegah hai saudara mentua lu laki amah lun kana na adik lun hanjit lun bantu li dron kana na adik lun memang lun harus bantu keji nyan di urangnya bengeh dron tahu pakan bengeh hantem pengut tempat dron jujur tapi bangkan pengut hana apa ilun ada anak adik hai ukala ji tak akan ku pilih dron nyan senang urangnya mu kepru nah jadi jino galak orang budak pengut gak nyampe jujur. Galak ada pengut. Maka galak tengok kamu nampak dengan orang lain lah oh main pah-pah drone tik kamu pegah-pegah tapi walaupun hana nijak tempat kamu. Yang tik malam pemilu nunjuk kambing apa. Suara kamu kapakat ke drone tengok mentaboh dalam suara. Jadi baik lagi nya. Baik lagi nya. Jadi kahai tabantu janganlah termasuk kita yang berkhianat. Jadi beberapa hal hukum positif tidak membenarkan adanya monopolitik, hukum agama tidak membenarkan adanya monopolitik, hukum adat juga tidak membenarkan adanya monopolitik. Maka hindarilah monopolitik dan kitanya selalu tak harap bahwa Allah Subhanahu wa taala agar bergebi li Allah kepada kitanya nyoba mandum pemimpin yang lebih baik ke depan, pemimpin yang lebih sayang ke kitanya ke depan, pemimpin yang lebih sayang ke agama kitanya. Wateta pegah bah agama nyambung. Nya harus minta pemimpin yang ditnya. Dia pegah bah agama nyambung. Karena bet dah pegah bah agama lagi dah pertama lan damai. Nyan hetap nya pemimpin model-modelnya. Yang duku-duku daya kan galak tak pegah. Nya pemimpin yang ahlu sunnah wal jamaah. Nah kaya daya daya. Ti mestinya kap iko ahlu sunnah wal jamaah. Tak pegah dia bak sira urang. Binatang ahlu sunnah wal jamaah. Nyan bet ruhnya roh dah pilih. Nah hetap ada peluk dia. Mungkin beberapa hal dan sampaikan yang jelas
bahwa ulama sudah berperan untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan dalam pemilu yang akan datang. Tinggal mentong amaliyah katanya. Pekeh yang tatim amalkan, pehan tatim amalkan. Kan? Mungkin lun kira tak amalkan, nyo tatim amalkan, tapi nyo tekedi hana tatim amalkan, wate kena apa yang terutama yang hadir sini ni ingat juga Abu Serambi. Ya Allah, nyo terima ke bang ngabu Serambi. Aku pegah ada Abu Haji ngui moni politiknya, betul kena ingat. Nah, walaupun kadang-kadang tua cinta. Tapi mungkin demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Abu Ketua MPO Aceh. Kita mengingat waktu, langsung kita persilakan guru kita Tunku Abu Yazid Al-Yusufi dengan judul Moni Politik menurut Perspektif Hukum Islam. Kepada Abu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata-kata penghormatan lung bonceng menteng bak pemateri yang kaluh karena wate agak singkat. Lung dibebankan judul le panitia adalah Moni Politik menurut perspektif syariat, hukum Islam. Ya. Ingin long sampaikan bahwa ada hal-hal yang menjebak katanya untuk terlibat melakukan moni politik. Di antaranya adalah tanyo sendiri kurang percaya diri untuk dipilih oleh orang, atau tanyo sangat berkeinginan untuk mendapatkan jabatan yang sedang diperebutkan, umpama presiden. Ada tanda-tanda sebahagian orang sangat berhasrat. Menyajino kan umum je danyonya melake ya untuk melake gedanya untuk je kepemimpin baik eksekutif atau legislatif yang hanya yudikatif. Gimana cara ada melake? Ya salah satu je adalah kita harus masuk ke partai, kemudian partai mengangkat kita untuk dijadikan calon, kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk melihat di antara calon-calon dalam partainya. Sebenarnya dalam hukum Islam nah dua hal yang dilarang. Pertama, meminta suatu jabatan. Yang kedua, berhasrat, berkeinginan. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi tidak ingin menyerahkan jabatan atau suatu urusan kepada orang pertama yang meminta, yang kedua yang berhasrat. Maka oleh para ulama menyimpulkan bahwa meminta atau berhasrat kepada suatu jabatan itu adalah suatu kesalahan. Nekun dalam kitab, la yambaghi lil insani ayyatlubal wilayata biqalbi wala yas'aluha bilisani. Tidak pantas bagi seorang yang namanya manusia, beda kalau dia itu bukan manusia, mencari suatu jabatan
berhasrat di hatinya atau meminta dengan lisannya. Kedua-duanya ada kata Nabi lagi, man talabal wilayah fa akhirhu, barang siapa yang meminta baik di hatinya atau lisannya akan suatu wewenang, maka takhirkan atau kemudiankan mereka itu, jangan diberikan. Yang Cina katanya adanya agak sulit karena memendung calon roy. Malah ada partai yang memiliki jelamai untuk kecalek. Sekian jelamai haji, sekian jelamai haji. Jika tidak, maka tidak akan masuk dari bursa caleg. Apalagi kalau bursa capres dan cawapres. Itu ada sebagian yang besar jelamai haji. Nyo memang perkara yang agak melenceng dari syariat kamasif. Sulit sebenarnya kita kendalikan. Walaupun demikian kita harus menyampaikannya. Maka akibat karena katanya berhasrat sangat untuk satu wewenang dan jabatan, ada yang menempuh jalan pintas. Kalau katanya percaya diri sebagai orang baik, kenapa harus menempuh jalan pintas? Kalaupun tidak dipilih, kan tidak perlu mengambil jalan pintas. Elegan. Nyop saboh jebakan yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Baik terlampau bergairah untuk mendapatkan suatu jabatan dan wewenang. Akibatnya katanya akan terjebak dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Ayat yang pertama. Maka hamban akan hadirlah para calon pemimpin berlomba-lomba dan akan tersisih orang yang memang mempertimbangkan koridor syariat tadi. Mereka tidak mau meminta, bahkan terbersih pun dalam hatinya tidak, akan terpinggirkan. Maka yang maju ke depan adalah orang-orang yang serakah. Mereka akan menghalalkan semua syarat. Nabi berpesan, idza dhuyyatil amanah, apabila amanah itu sirna, pantadhiru sa'ah, nantikan saja kiamatnya, kebinasaannya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana amanah itu bisa hilang? Nabi menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahli pantadhiru sa'ah. Ketika orang-orang baik, ketika orang-orang yang berkompeten, punya kapasitas, tidak mau mengajukan diri untuk menjadi calon pemimpin, maka berkejar-kejaranlah orang yang tidak memiliki kredibilitas, tidak memiliki kapasitas dan sebagainya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Apa yang terjadi? Mereka akan menghalalkan segala cara, di antaranya adalah amanah tidak akan ada lagi, tidak akan tersisa lagi. Ketika itu kita akan memilih calon-calon pemimpin khianah. Nabi berpesan dalam satu hadis yang lain, di dalam satu wilayah atau dalam satu komunitas, apabila di situ ada orang yang terbaik, tapi kita meninggalkannya untuk menjadikannya sebagai pemimpin, maka ini faqad khanallah, maka kita sungguh telah berkhianah kepada Allah, berkhianah kepada Rasulullah, dan berkhianah kepada orang-orang Islam, kaum muslimin. Ini yang kita takutkan. Semuanya harus ditakuti, semua baik yang berperan sebagai orang yang berkeinginan untuk memiliki wewenang atau masyarakat yang mungkin sekarang dalam sistem yang demokrasi sedemikian mempunyai hak pilih
Mereka sebenarnya menurut kacamata luntuan, mereka itu tidak punya kuasa, tapi diwajibkan untuk memilih pemimpin. Karena sukar untuk diletakkan adanya jah dan otoritas kepada masyarakat, sehingga lempang untuk dimasukkan dalam kategori riswah dalam pengertian agama kita. Agak sukar sedikit proses pemilunya, urang bi dengan urang terimong dapat tambang dalam kategori riswah. Tetapi dia itu mungkin barangkali masuk dalam kategori peringatan Rasulullah, yaitu rajulun baya'ul imam lidunya, seseorang yang ingin memilih pemimpin tetapi karena berharap sesuatu yang sifatnya dunia, baik itu untuk mendapatkan jabatan, wewenang, atau mendapatkan kekayaan, materi dan sebagainya. Sesuai dengan penafsiran selanjutnya, fa in a'tahu wafa wa illam yu'ti lam yafi. Jika calon itu memberikan sejumlah hartanya, dia akan memilihnya. Jika tidak, maka dia tidak memilihnya. Nyo sasaran ini kecenderungan kepada orang yang memilih. Mereka baru mau memilih bila diberikan sesuatu. Ini umumnya. Padahal yang diberikan itu hanya 100.000, 200.000. Kok kita bersedia melemparkan diri ke dalam jurang kehancuran dengan harganya 200.000? Nabi berpesan, ada 3 golongan Allah la yukallimuhum wala yanduruhum wala yuzakkihim. Allah nanti di hari kiamat tidak mau berbicara, tidak mau melihatnya, dan tidak mau membersihkan mereka dari dosa. Di ujungnya walahum adabun alim. Mereka itu mendapatkan adab yang pedih. Kira-kira merumpuk adab di akhirat, terus ngombut mengkeruh, sulit ya. Yang biasa putruh ba'adzab tamang neraka akan, yaitu dengan buat haram. Maka meletakkan kaitan pilihan pada harga 200.000 atau lainnya, berarti kita sudah siap menerima adab alim. Walahum adabun alim. Salah satu golongannya adalah arajulun baya'ahul imam lidunya. Di antaranya adalah mengharapkan pemberian karena pilih. Apalagi kalau mengharapkan kemudian membelakanginya. Kedua kali dusta. Dusta dalam agama, mengharapkan pilihan atih jibipeng, leh jibipeng hantar tim pilih. Kemudian ada sebahagian tengkudanya, cok ju, hana pupu. Ilong na, hana dijekkan cok ju, karena mengkemat menghadisnya. Cok ju. Ya. Nyan bagi katanya pemilih, punya kesimpulan yang dapat long pahami, apapun bentuknya, Tanya tidak boleh, artinya haram menerima pemberian dalam kaitan pemilunya. Baik pilih presiden, wakil presiden dan pilih wakil presiden. Haram hukumnya menerima semua bentuk pemberian yang berkaitan dengan upaya menggugahkan pemilih agar memilih dirinya atau
tidak memilih orang lain atau bahkan diarah gedenya untuk golput. Tidak dapat diterima. Nah, yang kedua, dalam hukum bilangan ditamong dalam bab amban riswah, hukum menerima hadiah dari seorang yang memiliki niat, minat dan sebagainya terhadap hal yang tidak diinginkan oleh syariat, haram menerima dan wajib mengembalikannya. Bila hantruh kenan, tajid takih kenan, maka hukum terima segala hal yang menyangkut dengan proses penentuan pemimpin adalah haram dan wajib mengembalikannya. Nyong pegah lagi nya ke soal nu patih yang kaurusan lung. Kaurusan lung. Gekun seterusnya putra gekun. Seterusnya gekun tanyo sebagai masyarakat ada sabuh edukasi dari tabuh kitab dalam persoalan yang menyangkut dengan kitab politik. Pekun al aslu fil mubaya'atil imam, dasar yang harus kita letakkan dalam memilih pemimpin adalah pertama, pemimpin itu ayya'mala bil haq, mampu pemimpin itu menegakkan kebenaran. Ayya'mala bil haq, ada umpama dipubut ada kebenaran, ada umpama kebijakan ada kebenaran, bukan ada hamban kon hanya terbahli itu kan politik kampanye. Nyaman tahu lumura ayya'mala bil haqqi, dasar dia berbuat pemimpin itu adalah berdasarkan kebenaran, nilai-nilai kebenaran. Kalau ada pemimpin yang begitu, kita lihat daripada rekam jejaknya, rekam kinerjanya, maka itulah yang patut dipilih, bukan didasari kepada pemberian-pemberian dan janji-janji. Yang kedua, wa yuqimal hudud, mampu menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Baik istilah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Wa yuqimul hudud. Yang ketiga, wa ya'mural bil ma'ruf, mampu mengarahkan masyarakatnya untuk berbuat kebaikan. Yang keempat, wa yanha 'anil munkar, mampu mencegah umatnya, rakyatnya dari perbuatan mungkar. Hanya secari kertas satu tanda tangan, Alexis bubar umpama, itu luar biasa kebijakannya. Nyokong kemenyu. Contoh seorang pemimpin benar-benar mampu mencegah umat dari kemungkaran. Bila halnya hana dilakukan atau bukan dasar itu pertimbangan, tetapi cenderung hati karena perkara duniawi tadi, maka orang itu layak mendapatkan wa'id dari Allah dan Rasulnya. Peringatan kerasnya tadi, walahum adzabun alim. Yang dari penjelasan singkatnya ingin kita simpulkan bahwa menerima pemberian dari seorang yang terlibat dalam proses pencalekan, pencapresan dan sebagainya adalah dilarang keras. Terima, wajib pulang. Baik leh terima, ya som yuk bete mengabruk penginan, mubadir. Nyamban kesimpulan ji, terima, kalau telah terlanjur wajib pulang. Yang hukum menerimanya itu haram dan wajib mengembalikan harta tersebut atau semuanya yang diberikan yang terlibat dalam proses pencapresan dan pencalekan. Adapun yang memberikannya, pertama yang ingin sampaikan, janganlah mendorong saudaranya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang pertama ialah karena nganggebi roh terima hukum terima haram.
tak dorong saudara katanya untuk buat maksiat yang sewajarnya jangan lakukan. Yang kedua, ada proses penilaian. Maka dalam kita istilah ada afdal, ada aula, ada mafdul, ada wasitiyah. Bagi yang seapa adanya, kelebihannya ada macam ini itu, kapasitas ilmunya agak kurang, kemudian mencalonkan diri, maka pertama mereka dilarang untuk mencalonkan diri, apalagi untuk memenangkan dirinya mencapai hal yang dimaksud dengan melalui pemberian-pemberian. Ini sangat dilarang. Nah caleg ya bibi ke masyarakat nyan anjur. Karena draw ke tidak punya kapasitas, apalagi leh kagak caleg draw ke, kagak depu draw ke kurang, ke pengaruhi rakyat ngempeng supaya agaknya terpilih. Hanya hanjut. Berkesadari, baik orang yang terima mentang yang harus tak sadarkan, yang harus tak edukasi, tapi orang bian. Kah, bila orang yang memiliki kemampuan lengkap, tapi jino lagi akan keterangan tu buno lem Abu Ketua sang ham rumpok le tahu orang yang keterdiai melengkapi sebagai seorang pemimpin ada yang ada akaf fal akaf ringan atau hana tak berat kurang hana berat kurang lagi bak terpegah wali nikah untuk sempurna cukup head bak minta. Nah, ketika orang yang memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, maka itulah yang hak dipilih. Tidak usah diiming-iming dengan pemberian dan sebagainya. Nyan ketika getanya tak pilih orang lagi nyan, terhindarlah laknat Allah secara umum ke umat muslim. Pilih nyan. Mereka itu punya kapasitas ilmu dan kemampuan manajerialnya untuk memimpin lembaga atau jabatan yang diserahkan kepada mereka. Kan semenang-menang mentang intanya tak calon roh tu ke bupati ke geci taje geci tapi tanje tamu buat. Anan. Maka dari sisi orang yang memberi juga dilarang, dari sisi orang menerima juga dilarang. Itu ada makalahnya, dapat dibaca secara sempurna. Karena menyota pegah habis-habis nasi watenya pika lebih po sebelah pajan lom tadi dialog. Jadi kesimpulannya menerima pemberian dari orang yang sedang berproses untuk mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, bupati dan caleg baik DPRK atau DPRI, DPD itu tidak dibenarkan. Bila karena wajib tabi. Bila naudeng yang mempengaruhi tanya-tanya mandum pegah jet terimong yang kon nyai pengen katanya ada tengku tipi tengku semengen itu ya pegah jet sebab paling tidak bila na peluang untuk jet lebih baik itu ditinggalkan melalui saddil sira'ah atau saddil bab baik tak buka pintu untuk terjemus ke dalam perbuatan maksiat. Bila itu pun ada umpama seperti contoh dalam kitab-kitab disebutkan bila man ta'ayyana barang siapa yang tertayin dalam sebuah wilayah untuk jet kepemimpin maka bagi jet jilake baik ngon hati atau ngon lidah. Bila tidak diberikan maka jet walau bibadli mal sekalipun dengan melalui jalan biharta ke orang pemilih atau ke orang yang punya otoritas untuk bijabatan. Nyan kong kana jalan umpamai nyanggai ngan top punya mas haji nawa hana le orang yang amanah. Banta buka atrayan banta buka si preman pegah rawa wilayah si. Preman lung layak si. Layak arat preman. Maka lebih baik ini ditutup. Maka tadi saya berhasrat tidak membaca matannya, tapi sudah terpancing, sudah terbaca. Maka saya tutup bahwa itu lebih baik ditutup saja melalui saddil dira'ah atau saddil bab.
jangan dibuka karena menyohan rut kanya rut urang lain tu. Aruh lagi kami kap situ nah banta pegah jut tije nyetino jut mendum. Nyan nanti kami kap situ lebih baik ditutup sehingga tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Demikian dan terima kasih. Terima kasih juga kepada Abu Yazid Al-Yusufi yang telah menjelaskan money politik dalam sudut pandang syariat Islam. Alhamdulillah penjelasan dari para masyaikh narasumber sudah selesai dan kita sudah tahu secara mendasar bagaimana kriteria yang layak untuk dipilih. Dan juga apa hukumnya politik uang baik dalam sudut pandang hukum positif maupun dalam sudut pandang hukum syariat Islam. Maka semua kita memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh masyayikhina yang bertindak sebagai para narasumber pada hari ini. Mengingat waktu memang tidak terlalu panjang, tapi karena ini belum dianggap sempurna kalau tidak ada katakanlah diskusi, maka untuk season pertama kami memberi 3 orang untuk menyampaikan pertanyaan. Tolong tunjuk tangan, sebutkan nama, langsung ke pertanyaan singkat padat, mohon ditujukan kepada salah seorang narasumber yang ada di depan ini. Hanya mungkin karena kita bagi DP yang untuk pertama Dike sudah hadir Walid Haramin. Langsung kepada Walid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya pada posisi sebagai pelengkap dari 3 pemateri tersebut, tetapi di dalam itu mungkin ada juga beberapa persoalan yang harus kita diskusikan. Pertama adalah tentang kekhalifahan. Padahal sesungguhnya Allah itu sudah memberi pelajaran kepada kita itu bukan mulai dari Nabi Muhammad, tetapi justru mulai dari Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun pada masa itu para malaikat menentang dengan apa adanya yang dimiliki oleh para malaikat, namun akhirnya setelah Nabi Adam ini dimodalkan ilmu pengetahuan oleh Allah kepada Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum bi asma'a ula, dan seterusnya. Akhirnya para malaikat ditunduk dan patuh kepada Nabi Adam. Artinya Allah memberikan pendidikan kepada kita hari ini itu sangat luar biasa. Mulai sejak dari Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu ada 7.000 tahun ataupun 20.000 tahun, berarti ilmu dalam sistem pendidikan pemerintahan kan mulai dari jino-jino itu, artinya mulai dari sejak Nabi Adam. Itu pertama. Yang kedua, di saat terjadi money politik, apakah kita harus menyalahkan undang-undang? Memang ada satu sisi harus kita salahkan, tapi sisi lain tidak perlu harus kita salahkan. Karena saya pernah di anggota DPRA mengkaji undang-undang tersebut, problem yang paling besar adalah dalam peraturan perundang-undangan itu memberi peluang. Satu sisi memberi peluang untuk money politik, sisi lain mereka itu harus menghukum orang-orang yang bermoney politik. Di mana peluangnya? Peluangnya adalah mereka itu tidak menutup habis untuk melarang money politik. Maka di waktu kami itu 3 tahun periode saya di DPRA, kami beberapa teman mencoba melakukan draft untuk mengusulkan ke DPR RI, terutama kepada Profesor Dr. Yusri Izzah Mahendra. Setelah beliau pelajari, apa kata beliau? Kalau draft ini kita sampaikan ke Presiden ataupun ke DPR RI, kelihatannya ini Ustadz tidak bisa goal. Karena ini bisa menyebabkan para anggota dewan nanti tidak mau yang mencalonkan diri.
karena mereka akan majin miskin-miskin. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan kita hari ini adalah bisa kondisi negara Republik Indonesia ini kalau dikatakan maju, tapi justru belum maju sekali. Nah, sisi lain apa yang harus kita salahkan? Saya lihat ulama kita harus salah. Karena selama ini kita harus di majelis taklim terus berbicara masalah nikah, berbicara masalah zakat, bicara masalah kurban. Padahal perkara-perkara hukum tersebut itu sambil lari juta klik nunggu. Tampil taplung juta purna urang. Tapi kalau masalah kekhalifahan, masalah pemilihan anggota DPRA, ini justru dicontohkan oleh Nabi Adam, oleh Allah mulai dari Nabi Adam ke sampai Nabi Muhammad. Bukan Rasulullah bak tanya. Wa kanatil yahudu yasusuhumul anbiya. Para Yahudi ini selalu dipimpin oleh para anbiya, mulai dari Nabi Adam justru. Kemudian kullama halaka nabiyyun. Oke, cuman walaupun ahnya wate tapi berisi. Kullama halaka nabiyyun fa khalafahu nabiyyun. Tatkala meninggal nabi tapi meninggal nabi lain, diangkat oleh Allah nabi lain. Wala nabiyya min ba'di, tapi ulun halai nabi. Wa kanatil khulafa'u fatakthur, yang leunte para khalifah akan bertebaran di muka bumi. Yang konsep itu yang perlu kita pahami orangnya. Pertama, Allah memberi para nabi langsung dipilih oleh Allah. Tetapi lagi ke nabi wala nabiyya min ba'di, ulun hanale nabi tapi ente na khalifah. Tu yang pilih khalifahnya ke tanya. Pakiban harus tanya bekali orangnya para pemilih tersebut. Apa yang disampaikan oleh Yasub Bunau, satu sisi memang kita apresiasi, tapi sisi lain kita harus menyadari bahkan hana getanya tajuk bekal ilai kepada pemilih. Nya ulun tamah bejote. Ulun di kurung tahun yang lalu pertama merempak dengan Gubernur NTB yaitu Abuya Zainal Majdi. Ulun tanya pokoknya, Ustaz apa konsep sehingga Ustaz bisa mendapatkan gubernur dua periode? Dijawab, sebelum kami untuk memilih, untuk meminta dipilih, kami bekalkan masyarakat di Nusa Tenggara Barat itu selama 4 tahun kami ajarkan ilmu usuluddin, ilmu nizamul Islam, menyebatakannya ilmu fikih siasah. Nyo katanya baik terkejut, nyo lo anggapnya seremonial mentangnya. Karena masyarakat ini ngai depu hukum nikah, ngai depu hukum haji dan seterusnya. Uronyo katanya termasuk ulun ikut berdosa kepada Allah seolah-olah katanya pu yang dididik oleh Allah hana cermati lah. Nabi, para malaikat dan sebagainya, iman pemimpin nilai secara ilmu. Kemudian baru diajarkan hukum-hukum Islam. Nyoronyo katanya tinggalkan oronyo. Mungkin gambaran yang pada nambah masalahnya pemateri, tapi demikian karena katanya tajuk cik keadilan kepada ngengan lain supaya bisa cik memberikan hak. Cuman segala ulun tutup, buno ulun tua memperkenalkan diri. Maju ulun perkenalkan nyolot tungku Harmen Nurikmar. Nyo kebetulan ulun jalek cik nyo. Je pegang. Aja harus perkenalkan diri. Calon DPR RI nomor urut 5 dari Partai Demokrat. Orang lain nyokon kampanye, karena you perkenalkan diri nunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Halo Pak. Oh nyempat. Berarti belah UI tengok terakhir di belah nu. Sonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanlon Miswar. Langsung dalam pertanyaan. Yang pertama yang ingin lu tanya, sesuai dengan pembahasan dari pemateri Bunau tentang masalah money politik. Jino menyena calon orang yang berpolitik, tidak orang taat, tapi kreatif. Dan tidak calon hana taat, dermawan, nyan ngentoh dipilih. Ditujukan pertanyaan kepada pemateri. God. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, pertanyaan
Nyo secara singkat aja ulun tanya. Langsung aja ulun. Karena buno na penjelasan yang bahwa pemilih tidak ada ilmu. Jadi pemilih tidak ada ilmu, tente kamonyo kepada dengku-dengku atau para ulama. Tetapi jino mate para ulama, pendukung ulama si A, si B, kamandu meratana. Jadi kamu raya hanam tua nya apa? Maka oleh kerana yang selepas itu kamu mengkalan yaitu kepada ulama. Seandainya ulama kecok peran yang bawa setiap dapil nyona ulama, beranikah para ulama mengeluarkan rekom urang-urang yang hak kepilih lagi tapi cara buno kepada urangnya maksud lagi tanya rekom hino si fulan si A si B nyanji kepilih hana mengenai kepada partai-partai apapun. Beranikah ulama itu? Nyan kemudian. Yang kedua masalah money politik. Tanya memandum tanin untuk back nali. Jadi nyo cara sabah nah kacok memandum back top tukung hejak li. Kacok memandum top supaya ni lamate mangak gadah tanya pengen memandum. Kiban hukum ji. Sekian, terima kasih. Terima kasih sesuai perjanjian kita pertama untuk sesi pertama tetap 3 orang. Terima kasih kepada para penanya ada Walid Haramen, Tengku Miswar dan Tengku M Maknur. Maka kepada narasumber kami mempersilakan karena dari penanya-penanya tadi tidak ada yang ditujukan secara khusus. Maka kepada semua narasumber dipersilakan untuk memberi jawaban yang sempurna. Terima kasih kepada Walid Harmen, tapi tidak bertanya itu pencerahan, penambahan pencerahan. Terima kasih, mudah-mudahan tercerahkan semua. Itu kandungannya adalah edukasi kepada masyarakat. Di samping beliau memperkenalkan diri bahwa beliau itu seorang caleg. Kemudian saya ingin menanggapi siapa tadi yang mengatakan bahwa ketika ada seorang guru meminta muridnya untuk mendukung pulang Dhamacayana itu, apakah ketika membelakanginya kita itu durhaka atau itu yang saya lihat agak terbetik dalam hati saya untuk menanggapinya. Begini kan, kira-kira ahwate geyu le gure nagu dorong gutanya ke maksiat. Pertama, memilih pemimpin itu adalah kewajiban kifayah. Keadaan gutanya masing-masing. Bila gutanya punya hak untuk memilih pemimpin. Lalu yang diperintahkan le gure untuk memilih pemimpin. Dalam suatu hadis, la ta'ata li makhluqin bi maksiatillah. Itu koridornya dulu. Itu apakah maksiat? Kalau bukan, kenapa harus dibelakangi gurunya? Karena akan menyampaikan dirinya kepada durhaka yang berkah ilmiah nali tengok. Nyokam persoalan bab politik lah kan, persoalan adabnya kan, yang nutanya mengarah kepada persoalan adab. Ketika gurunya meminta kepada muridnya harus mendukung partai A, mama. Lalu di dalam partai A itu apakah ada yang mengarah kepada digetanya oleh bila ta patih narik guru yang gedanya, haba guru yang gedanya, pekeh terdorong gedanya ke dalam buat maksiat. Atau guru pilih si A, yang si A nya pekeh dengan pilih jihitanya terdorong pada maksiat. Umpama guru pilih bandar sabu-sabu le guru yang gedanya. Nyan mengarah katanya pada memilih pemimpin yang tidak baik. Tentu katanya akan berbuat maksiat dengan pilihan tersebut. Tapi yang you pilih katanya orang yang menurut kacamata guru kita itu baik dan dapat dipertanggungkan dunia akhirat. Kenapa harus dibelakangi terus? Ya, jawabannya kamu Pak ya.
Kan? Kak kamu pat, kamu bak jawaban di. Kamu bak. Kemudian ilungnya mentang ulun jawab, yang lain lam jawab. Baik, maka sama Tengku Haramen hanya menambah komentar. Tengku Miswar bertanya, orang taat kriit, orang pemurah jahat, nyentuh tak pilih. Pehtakalon tohdit kriit, tohdit jahat. Munyok kriit gopnyan sampai hana gebuh jakut, nya hajat tak pilih. Tapi menyok kriat gopnyan kugop menteng hang gejuk gerog pajuh nyan je tak pilih. Mio bahasa katanya kan selama zakat geberikan tapi lain hana gejuk nya hana apa-apa juga. Je tak pilih. Menancit tohdit jahat ke. Yang payah tak kalan. Karena jahatnya bukan lafai tasyakuk na yang berat taat. Nah yang ubud taat apa yang takalan. Tapi yang jelas menyok koridor nyan bandua-dua nyan mantong terbenar dalam agama, gop nyan taat, kriit juga terbenar mantong dalam agama, sampai hana truk diingkari zakat. Maka nyan payah terpilih ketimbang dengan urang yang moden yang nomor 2 dilikut kuno yang memang kadang berat salah dengan agama walaupun pemurah lagi nyan. Salah dengan agama pemurah gara-gara peng sabai nyan ada je ngui. Kan? Jadi ada nilai yang perlu dikatakan. Jadi untuk tahqiq je nyon tu nya hamada tajawub di sini karena letak persoalan yang satu persatu yang payah dikatakan yang kita jawab. Tapi secara umum lagi nya. Yang kedua rekomendasi ulama belakang kan. Benar pertanyaan Abu Yazid no sabot tu tanya ngono menyo hana dapat teh gure apa ejek temerka dalam bah politiknya nyo payah datang yang bak gure masing-masing. Ni tanya yang bak lon je menyo murid don abu kiban ha menang. Kan na yang tengku tu giyu tapi hana sakit hati ke. Hana temerka bati anak murid. Tapi na yang guruhan mui kalon menteng hana buat je sakit hati ya temerka. Jadi tergantung kepada bagaimana pandangan gureannya ke murid. Tapi yang lagi Abu Yazid pegah penuh hana berkat ilmu pasti. Waktu tahun tu, waktu tahun kahana ramai urun cum jaro. Waktu tahun kampung, dengku kan, tapi hai bisa liam kita. Bahkan, kan ada takwi haba gurai. Dan tapi yang kalian kepada gurai peti merkangan hang. Rekomendasi ulama tu, kan? Juga walaupun gede rekomendasinya ditujukan kepada satu-satu orang dan orang-orang tertentu, juga dalam hal ijtihad politiknya, karena kondisi getanya yang lagi Eropa nanti perken miotiro urang satu orang per orang tidak memungkinkan untuk dikeluarkan untuk orang per orang hanya tak berdebit tiro untuknya. Kenapa kan hanya tak berdebit? Karena le ulamanya ramai cak rakyat kecil. Tina majlis taklim di lagi alun kan. Yang nak dari partai A awak jabut, nak dari partai B awak jabut, nak dari partai C awak jabut. Mentabi di rekom ke si A kah hejak wala elam tu. Cuman yang jid pun tak arahkan secara umum. Untuk tehnya rekom draw masing-masing. Cok peng bet dah pilih. Apa jid nyo pakat cok peng je bet dah pilih. Hanji kan. Yang betul je pun bet ni pilih, bet ni cok peng. Bangsa bawah kampung je. Tosoi yang teruk kamu hana cok peng. Dah hana pilih. Yang betul. Tapi cok peng bet pilih hana betul. Jadi cok peng hana pilih hana betul, cok peng pilih hana betul. Yang betul pun bet cok peng, bet pilih. Yang ni betul. Jadi dia dah pegahnya supaya tun ke bet ejak li. Yang tu bet cok peng, bet dah pilih. Jadi bet dah cok peng hana pilihnya anjing ngui. Kita tanya, minyo hana hitam mengerat korupsin, kait mengerat pengut bob. Nama orang berkhianat tidak boleh. Tapi yang jelas bagaimana kita ingin melihat nilai-nilai yang terbaik untuk itu. Mungkin demikian yang jelun sampai ayah akan disampaikan.
Selanjutnya ayah yang mantan tersisa dari pertanyaan pemilih harus berilmu dan lain-lain. Pertama, sebelum jawab, lu rasa boleh lu sampaikan sesuatu yang boleh lu sampaikan. Penyo kadang pun berbicara hukum, tapi na persoalan di dalam penerapannya. Nyo masalah kenyang dan yang menteng bahjai lah masalah. Mah nyebi di bedah di menyang mendum kujai masalah. Maka mana menteng yang betul? Mengaglah masalah. Pertama, tanya udik dalam negara yang sudah punya aturan. Itu satu. Tetapi di satu sisi, di dalam tanyo, tak laksanakan hal-hal yang punya aturan, na etika. Lehal, tanyo, tak adopsi etika tanpa melanggar aturan. Ino nang aturan nanggro hanai paharim dia pejobui. Tapi dro sepakat handa pejobui. Karena ada depu haru. Hana soya dro pada handa pejob. Maka pengetahuannya yang perlu disebarkan ke umat untuk melahirkan kesepakatan dan kesepahaman. Maka caranya lagi yang mendalam. Punya sepakat. Pertama, lahirkan ahlul ikhtiar dengan syarat-syaratnya. Hidupkan ahlul ikhtiar, ahlul halli wal aqdi warwasa nyo urang nyo kepilih duda urang nyo ke yang seleksi orang layak atau tidak layak nyo berbicara tengku persoalan ilmu agama salah satu syarat untuk jadi urang ahlul ikhtiar dan ahlul imamah salah satu syarat, bukan satu-satunya. Nyo tanya tungku euforia aju nyo kali geroku. Karena kapasitas, kompetensi, mau kilafe. Harus tahu persoalan yang menjadi tupoksi dan kewenangannya. Masalah pertama, masalah tahu halal haram, tetapi persoalan tupoksi tugas kewenangan mau kilafe juga harus tahu. Mesti nanti roh tanya na ilmu agama haram tak depu, tapi tugas tanya tak teruk nah nak depu. Ada kau pegah nak depu tanya, ada yang pegah nak depu kau. Hansip cara ti. Makanya yang tanya tunggu-tunggu kenan mudah sah kamu pilih ron menyotrok ke dia hanan merno nak dua tak gede kamu mu pre beres hat tunggu ke trok ke dia kan lagi betul ada kau pegah nak depui kan ada yang pegah nak depui kau perno ile karena cara yang kedua adalah kompetensi dan kapasitas itu wajib. Baik sampai yufsidu min haitsu la yash'uru, merusak tanpa merasa merusak. Tanya nyo fair. Naureng iganya nyo persoalannya abeh ke depu tu. Yang hanan ke ilmu agama dia ada tak ke depu ya. Pokoknya tak je pajuh mandu hana pajuh yang kan batang muto. Tapi kan ilmu lain. Maka hidup nak tata kelola. Hidup maka utamakan manusia pertama
Itu adalahnya. Orang adil itu gampang dicerdaskan. Tapi orang cerdas yang buruk sulit dibenarkan. Maka ini perlu urung bijak. Masalah gure. Ada yang perintah le gure. Menyokong na ilmu dan hukum. Karena hanjit gejuk wewenang atau gedukung sira urang pemegang kewenangan apabila hana gedepe adalah ji. Boleh praktek ilika-ilika. Cuma ikut tengok tengku sagai pah gai. Memang Tuhan nak ikut dia no. Maka dia aba ahlul ikhtiar, dia harus melakukan seleksi dengan segala syarat. Bohino, orang hantip syarat, nah orang lain yang tip syarat. Tak perintah orang yang tip syarat untuk pilih, orang yang tip syarat ada perintah. Itu kan jadi maksiat secara hukum agama. Maka berhala Abu Yazid benar. Ya, taat wajib taat, tapi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maksud gurai ke perintah yang maksiat. Murid haitimnya yang mereka pada saya lepo gurai apa murid. Tapi sama-sama anak mufham, hai sama-sama anak ahli. Maka yang lebih baik lahirkan ahlul hilli wal aqdi walaupun tidak diperintah oleh undang-undang tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang untuk melahirkan kesepakatan. Terapkan itu. Hai menyola pemilihan menteri dalam birokrasi dan tim pansel. Panitia seleksi. Itu ada seleksi dengan kriteria yang nak ke dalam syariah. Lama dah naik hai ibu salah di negara. Dia pilih kesepakat kan? Murus salah pihak anak drop dia pilih pulau urut betul. Maka persoalan kita ini, kita bukan merubah undang-undang di luar kemampuan kita, tetapi integrasikan etika dan norma agama dalam sikap kita. Ukurannya kepada kaedah-kaedah yang kali kita bahas gunakan. Salah tidak salah ke sana, bukan persoalan orangnya, tapi persoalan aturan agamanya. Menurut long lagi nyokeh yang dipegang oleh Abu Yazid, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena orangnya benda harus sadar. Long le untuk ukuran long tapi kan kurang lain. Long dari ubud dari long beut, atau long beut dari tamat kitab hana menumpak bab asiasah demokrasia. Hana menumpak. Sampai bab lami hana menumpak daya. Sementara orang era demokrasi dengan bermacam persoalan. Maka harus orang-orang tahu itu duduk bersama. Bagaimana supaya itu menjadi ajang ma'ruf tidak mungkar dan cegah kemungkaran dengan kesepakatan. Acara yang tak pegang litanya orangnya kena rubah undang-undang. Pilsung secara pandangan agama itu tidak, itu berdosa. Tetapi apa kita mau rubah undang-undang? Jangan, enggak mungkin. Tapi ayo manfaatkan pilsung itu harus sesuai dengan norma etika agama. Bagaimana caranya? Tokoh-tokoh masyarakat memilihlah calon-calon wakilnya. Tetapi tokoh ini sudah dibekali, sudah punya bekal dengan syarat-syarat sebagai pemilih. Yaitu menjadi ahlul halli wal aqdi secara kesepakatan. Untuk melahir terseleksinya pemimpin-pemimpin yang bagus. Kemudian rakyat jadikan ini konsultan politiknya. Tanpa ada beda partai. Tetapi melihat syarat dan itu. Kalau nanti masyarakat sudah beretika dalam memilih, maka orang-orang baiklah yang terpilih. Tanpa melanggar aturan negara.
Watai orang baik, mereka lah yang akan membuat aturan-aturan yang baik ke depan, membuat kebijakan-kebijakan yang baik ke depan. Maka dalam hal yang ronyo lehal tanya mestinya nak tagalan na urang cuma tidro yang tip syarat, yang lain hantip syarat kan ta'ayyana alaihi, lain hantip syarat je memimpin, yang na tidro tagak nyan fardu'in kali fardu kifayah kan? Wajib ditawarkan diri dalam rangka mencegah kemungkaran di dalam memilih pemimpin. Kalau punya harta, wajib keluarkan harta. Masalah orang terima haram lain masalah, tapi iganya untuk mencegah kemungkaran wajib kepedubi. Hai, pedubi peng ke kos politik. Kalau orang itu baik, maka nak buat itu. Tiada sampai tengku pi hanya dah berah ke dia luar. Nak buat orang hansip cara. Iu pilih roy. Nyan munyo orang pilih mendukung maksiat apabila hana hal-hal darurah yang menghalalkan. Boka dalam dukung maksiat, ijo peng. Terima peng untuk dukung maksiat haram. Top lop tamah haram dikata. Man menurut lo mana? Munyo ilmu timbang kalau pai ijo peng, paji urang hana cara dak pilih, hantu cara dak pilih, peng kalau pak ijo kapula. Kabeh. Hana pak pulang lain pena minta lauk. Baik kata. Si gurung-gurung dosa jauh peng sabo, hana dosa bentu mungkar sabo tu. Tinggal sabo dosa. Ya kan? Kami nyokan ni no na abu-abu ci petupan tu. Mesti nau dia yang balong. Hai lo munot dai pegah syarat sinyan dosa tak pilih ji. Hantep je syarat. Munyo ade si min semayang tak. Di bandar ke ade. Olehnya ke popular elah bangai pina. Le bro akai bangai lo. Di mana mai balau giat dia. Man dilolong keun harap aju bagaian. Atau ke halia je mandung ke hanjat hit ikut salah. Mamun ilmu lu yang kalau puan dalam kitab dia guru-guru dalam kitab. Pertama rasuahnya ibtalul haq bil batil. Dengar rasuah yang hak jadi tenggelam, yang batil jadi mencuat. Lewat money politik. Ka uronyo uringan maksiat. Ijo peng dosa. Urang terima peng dosa. Anak tahu anak tamah dosa tau. Munyo getap lagi kata kagak PE urang hanje PE. Kata mah dosa sebab tu. Mangkiban nya munyo kan pilih je salah sebab ke juga ni copeng hanangan bayar le ben tamah le ni tau. Menan ni mantang begah. Singa hijau le. Ya kan? Hei jok peng pakah hanan tau ira kali aku jok peng. Hai aku dosa jok peng sakai. Le dosa tau. Mbak berdua dosa. Ya kan? Hanya mana? Ege bertanya kira-kira. Oleh jan hiranya lang kampung pilih kecil. Tokoh-tokoh kampung. Seleksi urang yang layak je kecil. Dan uriak calon roh begitu pu. Ira konsep syaratnya dosa. Begitu pu ikan konsep syarat dosa ke calon roh ke. Munyo je ke kecil dosa lah. Munyo na urang putren hana payah mau perang dia putren. Cuman menyo je ke karu hana bi kakak kae juga deh. Kakak tan akid walau kana ASEAN hai terakat tapi ji maksiat. Hai lagi istilah dengan syaukah. Terakat tapi maksiat. Tapi walaupun ji maksiat wajib taat. Karena wajib taat pemimpin. Maka oleh karenanya halnya perlu yang terpikirkan dan nyonyong pu yang tak nak lakukan lewat muzakarahnya bukan ada keinginan untuk menzalimi siapa-siapa, tetapi agamanya hadir untuk memperbaiki semuanya. Nyo sebenarnya tujuan. Jadi baik sebab tu fikir dulu nyo yo nyo benar lah. Nyo pegang jelas-jelas nyo tengku pegak kerana tu pandai pah hana.
ada tunggu hansip di cara mandum payah pusip. Ya hansip tapi orang lain nanti hansip carat payah pusip. Tugas dia mandum ki bancara pusip carat. Wate truk gede be age patung ina. Atau be tukang kacau. Ya kan? Karena hari ini bukan krisis partai, tetapi krisis orang-orang baik dan cerdas di parlemen. Itu yang perlu. Terima kasih. Okey. Ni nak acara terima kasih. Informasi waktu memang sempit. Tapi narasumber sepakat untuk ledro pertanyaan, tapi langsung ke pertanyaan. Nyo yang kapaduga terima cara Abi Basariah. Kami persilakan. Yang selanjutnya cerote tahu? Yang pakai lidah bau ujung si cerote tahu, cerote. Tunggu Saiful. Nyoka sudah terdaftar. Kepada Abi kami persilakan untuk bertanya. Dimohon langsung ke pertanyaan. Cok mi tahu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Kami sepakat dengan pendapat abu-abu, pendapat ayah dan gore-gore mandum bahwa pencerdasan pemilih itu tidak bisa simsalabim, butuh proses dan waktu. Oleh karena itu, ya mungkin tidak salah kita memulai. Ya. Kemudian ayah menyebutkan bahwa pilsung itu hukumnya haram karena pemilih banyak yang tidak tahu. Bahkan kita di Indonesia ini banyak sekali masyarakat awam. Tapi ini sudah berlangsung. Ya. Kemudian kalau kita comeback ke Orde Baru, itu 32 tahun pemimpin kita dipilih oleh Alul Halli wal Aqdi. Tapi hasilnya KKN. Nah ini juga sama dengan haram juga. Jadi mana yang bisa kita ambil nih ayah? Barangkali ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya ada persoalan. Kok Orde Baru yang dipilih olehnya bermasalah juga? Pilihan langsung bermasalah juga. Saat Orde Baru dialihkan kepada pemilihan langsung, alasan pertama, kalau rakyat tidak mungkin disogok, ternyata mungkin. Tapi di mana alasan itu sudah salah, tetapi kebijakan tetap jalan. Persoalannya bukan di situ, ada masalah di sana. Karena wakil rakyat juga diproses tidak benar di bawah, tidak menghasilkan orang-orang yang punya integritas, kompetensi, kapasitas, dan relevansi. Akhirnya yang hadir di sana ada kesalahan pemilihan Alul Halli wal Aqdi, karena Alul Halli wal Aqdi dipilih oleh orang yang juga tidak punya kapasitas memilih Alul Halli wal Aqdi. Persoalannya perbaikan itu dulu syarat di semua tataran. Nyanyi perleh kira-kira. Maka uronyo, tadu uronyo tanyo, tapubutnyo kewajiban. Kalau itu maksiat, kita harus cegah kemaksiatan itu. Bagaimana cara mencegahnya? Ikuti rumusan amar ma'ruf nahi mungkar, taklim, ta'rif, tau'iz, takhsyid. Ikuti rumusan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu kita tinggalkan, berdosa.
Maka uronyo tanyo duk hino supaya kita jangan menjadikan dosa orang lain menjadi dosa bersama. Gopu buat salah, bitanyo ikut mendosa, dosa tanyo hana lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mau bebas dari amar ma'ruf nahi mungkar, ya duk kedih dalam gunung ukuran hana wajib Jumaat. Kalau hidup di ruang publik itu ada aturannya. Salah satu kewajiban lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, jangan mencela orang. Jangan menyakiti orang lain. Dan lain-lain. Nah, mana kira-kira? Terima kasih. Terima kasih ayah. Kami persilakan saudara nomor 2, Bapak yang merida, tolong yuk minta. Bang. Dipersilakan langsung ke pertanyaan. Adik pegah keronan hana di bawah. Izinkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surga 8 pintu mengunci, iblis menari ban seselingkah, dikemeng tamang kedeu dalam. Mohon maaf, langsung pertanyaan. Yang sebut makna bukrau. Yang lum dia abu-abu kamu saho kenau. Luna leboh kata yang menyampaikan. Yang pertama adat kepedu papa tumurung bukum baca kala kanuni bab petopang sama iman Islam tauhid marifat kana babu nyo ke yang kepetimang nyo ke yang berjalan karena pakan karena dalam juga bunuh banyak jin-jin dan iblis yang tuk mudaya maka untuk pemimpin tak semudah terbalik tangan. Kalau pemimpin bisa memimpin sudah jadi pemimpin. Kalau tidak bisa memimpin, jangan coba-coba naik calon pemimpin. Demikian. Terima kasih pada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaan, kalau mau jadi pemimpin harus sanggup untuk memimpin. Menyohana sanggup, beres pertanyaan. Yang kedua, yang terakhir, Tunku Saiful. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan ingin sampaikan sebuah format bahasa yang sering terjadi dalam masyarakat. Nyo dengku-dengku, abu-abu, abi-abi, hana pu'e ke kecil, hana pu'e ke caleg, hana pu'e ke calon bupati dan gubernur. Melabu dengku, kudo dengku-dengku. Haik tapket perubahan di kursi-kursi tersebut. Karena cik memang kalau hana pu'e pegat dengku, maka roh dengku BNA genan. Nyo bahasa yang pertamanya dengku-dengku dan sebagai nyo yang ingin luntuan tanya dua pertanyaan. Yang pertama paneban bahasanya puna lang kitab dalam bahasa apa? Lang kitab puna yang ditulis. Yang kedua orang yang menyampaikan bahasa seperti ini dikatakan termasuk tokoh-tokoh. Aleh tokoh je. Nyan pehukum menyampaikan bahasa seperti ini di kalangan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo lun tujukan kepada Abu Tusuk. Terima kasih. Terima kasih. Nyo dari 3 orang penanya nampak je sasaran tembak ke ayah 2 roh. Yang situ dari bapak yang mana? Nyan bapak panglima nyan umum. Nyan yang akan jawab mungkin de Abun ataupun Abu Sibre. Nyo sesuai perjanjian season kedua 3 orang. Karenanya wate. Season kedua tetap kita padai 3 orang. Jadi nyo langsung ayah halam jawab baju. Atau diakhiri oleh Abun. Oh God. Abun ni pertanyaan dari Tengku Saiful. Ataupun dari Bapak Panglima mana? Good. Terima kasih. Sebenarnya demokrasi gedanya bermasalah karena menyatakan pada masa Nabi dan takalon pada masa Kesultanan Aceh. Di situ ada semi demokrasi tapi tidak bertolak belakang dengan pelaksanaan masa Nabi.
Maka wataknya untuk memilih sultan atau bahkan memberhentikan sultan itu dilakukan oleh Tuhapet. Tuhapet itu direkrut sesuai dengan kriteria, tidak pernah melenceng. Di antaranya adalah mampu mendalami ilmu agama 4 mazhab, mampu mendalami persoalan-persoalan politik, kemiliteran dan sebagainya. Itu yang menjadi anggota Tuhapet. Jadi ketikanya mereka itu terjamin, integritasnya terjamin. Sama seperti terjaminnya integritas para sahabat yang memilih khalifah. Karena mereka itu pertama keadilannya luar biasa. Karena terjamin sebagai orang yang masuk surga. Nah mungkinlah orang yang sudah mendapat gambaran atau sinyal lampu hijau dari Nabi masuk surga berbuat culas. Itu kan begitu. Begitu juga yang terjadi di Aceh. Ada termaktub dalam kitab-kitab, dalam buku-buku persoalan kerajaan Aceh adalah yang Tuhapet itu dipilih melalui kriteria yang ketat. Setelah menjadi Tuhapet, mereka lah nanti yang memilih Sultan Aceh. Maka Sultan Aceh itu bukan monarki absolut. Kadang-kala berpindah. Ada klan Melayu, ada klan Aceh, ada klan Patani, ada klan Bugis, ada klan Arab. Itu menandakan bahwa berlaku secara maksimal ala Islam dalam pemilihan Kesultanan Aceh, bukan monarki absolut. Jadi kriterianya adalah mampu memahami ilmu hukum, mampu memahami ilmu agama dalam bidang hukum, dalam bidang politik, dan juga mampu mumpuni ilmu tentang kemiliteran. Itu adalah di antara sekian banyak cara-cara untuk menjadi Sultan Aceh. Dipilih oleh Alul Hili wal Aqdi. Kita untuk mendapatkan Alul Hili wal Aqdi juga aneh. Aneh itu, apalagi aturan di obrak-abrik seperti aturan yang sekarang ini. Kan pemilu tahun 2000 berapa? 2000 yang kemarin. Itu kan termasuk orang gila memilih. Panai aturan orang pungo milih. Nyandum aturan negara gedanya. Nyan ijak kita sebahagian tokoh mendukung pemikiran-pemikiran segila itu. Itu kan pendukung sebahagian mendukung pemikiran-pemikiran segila itu, orang gila memilih. Wah, luar biasa itu. Hanya itu sebahagian daripada pancarobanya negara kita. Kita keluar dari otoriter Orde Baru, ingin menghirup udara segar, yang istilahnya udara reformasi, demokrasi murni. Itu tidak, hanya bertahan beberapa saat, kemudian kembali kepada otoriter terselubung. Inilah yang kita rasakan. Aturan MK di obrak-abrik dan sebagainya. Mana ada mungkin mendapat pemimpin yang baik kalau aturan-aturan itu dilabrak oleh pemimpin. Ini yang harus diperhatikan. Dan bila kita melempar bola liar, yang menjadi pimpin harus sanggup memimpin, itu semua merasa mereka itu sanggup memimpin, walaupun pada kenyataan tidak sanggup memimpin. Ini yang harus diperhatikan juga. Ada orang yang sangat mengebu untuk memimpin hingga sampai berkali-kali, walaupun gagal terpilih, masih juga padahal kapasitasnya di bawah orang lain. Ini kenapa? Karena mereka merasa sanggup untuk memimpin. Malah yang konyolnya, sebahagian tokoh politik kita mendukung hal-hal yang demikian. Ini yang menjadi imbas pada masyarakat karena akibat dari kampanye-kampanye pembodohan dari tokoh-tokoh kita. Ini yang harus diedukasi agar paradigma berpikir kita ke arah yang lebih baik. Satu lagi, sebelum penjajahan Belanda, orang Aceh ini pendidikannya notabene-nya di Dayak. Nggak ada lembaga pendidikan yang lain, tetap Dayak. Maka ketika itu berada di Dayak, otomatis mereka itu disebut dengan anak rangkang. Kalau sekarang saya katakanlah talabah atau tawalib, atau yang lebih center dengan kalimat santri. Mereka itu santri semuanya. Dan setelah keluar dari
lembaga pendidikan, mereka lah yang memimpin negara Aceh. Ada yang menjadi sultan, ada menjadi di bawah sultan, ada menjadi hakim, ada menjadi mufti agung dan sebagainya. Semuanya itu adalah berasal dari akademik pendidikan Dayak. Jadi begitu disimpulkan bahwa orang Dayak pada waktu dulu mereka itu sangat berperan untuk membangun kerajaan Aceh ini. Dan ternyata Aceh ada satu masa menjadi negara besar, malah terbesar kelima di dunia. Siapa itu? Orang Dayak. Setelah Belanda masuk, lalu diredupkanlah semangat ini. Diracunilah pemikiran-pemikiran orang Aceh. Sehingga lahirlah ungkapan sebagai orang, politik itu jahat. Maka tak layak seorang tengku masuk. Tang-sang tengku kaji ke malaikat mendung. Sebenarnya itu bahasa yang harus diluruskan. Politik itu bagus, baik. Tapi diplesetkan sehingga jahat oleh orang-orang yang bermental jahat. Politik itu bagus, dijahati oleh orang-orang yang berhati busuk. Dikampanyekan tengku-tengku tidak mudah masuk ke dalam politik. Itu dunia kotor. Sebenarnya yang mengotori politik itu adalah orang-orang yang berpikiran kotor. Karena semasa sebelum itu mandung urang Dayak politik, mandung urang Dayak yang menangani sampai kepada pembuatan meriam, pembuatan bedil, itu semuanya adalah daripada lulusan Dayak. Kenapa kita tidak berpikir ke belakang dulu untuk menata kehidupan ke depan? Tanya kadang-kadang tua ke saya hadra tu, pengen igap kak kengen aju, kak tengku bayan pelutik, puput si tanya. Meratip pitahan ala yang HP. Begitulah kira-kira kehidupan yang sekarang diobok-obok. Hati pemikiran urang-urang Dayak. Sebagian urang Dayak termakan itu. Malah igaknya gesorot urang-urang yang terlibat dalam politik. Moya baklena urang Dayak yo munya igaknya wo dari Dayak ahli dalam sumbut. Semangat tak bersumbut-sumbut. Hana Dayak ro Dayak go pesalah. Baik mencih bubudong ada haro ditanya. Bak pedong-pedong dulu kalau lagi pedong toko dempet-dempet. Manso ya buat lam. Yang kedua, bila agaknya kemampuan untuk berpolitik, terjun ke sana. Terjun ke sana. Jangan tinggalkan dunia. Itu juga bahagian daripada syariah yang tidak terpisahkan. Munyorojih tak kenal dengan rubu', sekarang harus kita kembangkan humus. Satunya lagi adalah siasah. Masuk ke situ. Salah dalam politik, salah Imam Wardi ya kerang kitab Ahkamus Sultaniyah. Tatu jerat ya? Yang kengken mentau. Bila mereka itu punya kapasitas ilmu untuk mengembangkan perekonomian, lakukan, terjun ke sana. Bila mereka berhasil dalam politik, bila mereka berhasil dalam membina ekonomi, baik tuk mata ke Dayak. Baik malah hati mengkalon pimpinan Dayak ijakrung KIA ulang uatu. Hanam so bantu siun jakrung baik benar. Bila berhasil, perhatikan Dayak, perhatikan urang sumbut. Itu yang harus dikaji. Saya pernah menyampaikan pada saat acara peringatan Pancasila di Melabuh juga tentang persoalan santri, apa yang harus dilakukan ketika mereka pulang ke kampung. Baik muat je ke beban masyarakat. Lakukanlah sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk masyarakat. Demikian. Jadi pertanyaan Amunah sebab 7 telung tunai kewajiban. Pertama, yang penjelasan panjang kali abu-abu, itu yang tingkat-tingkat. Pertama pertanyaan Abu Munah. Tunggu bubung politik, yang politik ku tahu. Yang mana? Pertama, salah telepon. Salah pun tanda hansip mudakara. Atau hanya ikut mudakara. Atau tanya hanya pegang mudakara. Artinya kita tidak pernah menjelaskan kepada mereka secara aturan keilmuan.
Yang kedua, kalau itu kotor, kita jangan mengotori diri, tetapi wajib membersihkan yang kotor. Baik nejak kenal kutororon, kan menan, ya kan bukan tu mengotori diri. Pergelih kubang dengan kemubang beda aja. Baik ni kemubang kotor, nyanja, tapi ni pergelih kubang. Untuk membersihkan yang kotor harus dengan sapu yang bersih. Kalau sapu yang kotor bukan membersihkan yang kotor, malah mengotori yang bersih. Lihnya. Tanya tengku, dalam politik jo, kewajiban jikan cuma terjun dalam politik praktis. Hal yang paling penting memperbaiki paradigma politik lewat amar ma'ruf nahi mungkar. Malah orang yang tidak terjun dalam politik praktis lebih efektif memperbaiki paradigma politik ketimbang dengan mereka yang sudah terjun. Munyo kata terjun kai begah kampanye tu. Yang pun hang begah kampanye oi pedera ke. Tetapi yang perlu, yang paling inti, kita melakukan dakwah perbaikan politik untuk lahir politisi-politisi yang baik. Maka kalau dakwahnya berhasil kepada umat, itu pasar bagi politisi. Kalau umat baik di dalam berpolitik, di dalam memilih orang-orang baik, maka politisi baiklah yang sukses. Uronyo Cina penayung hanalei mukat bajai kenti pakan han lagot. Tapi menyo manteng na urung pakai lagot. Tetapi mukat. Maka jadikanlah umat bukan lagi pasar bagi politik kotor. Ajari mereka. Long pengalaman kali aja mun. Nyai kengkenan berak kenggelong. Ini ron nyen kan lalu. Nyong mata ule normal mata nyen kadang mata hati habis paru-paru duk. Mereka mengatakan nyen tunggu pubuk kena. Nyen punya ayah so ge kenan. Hana so sumbuat le. Nyai berak. Munyo tu membuat mahali kurang ipat dum calon kan kelas 5 ini kelas 6 kelas 6 kan kelas 7 naik kan 4 semua berat. Ya hana so sumbuat politik. Maka ayah hadir untuk semua buat politik. Nyan tungku pubuk kenan, nyan puncak-puncak kantor bupati kan merasa masjid, ben fikir sama masjid ironia ni ke. Nyan ke kan nak pegah menang ke lo mesti nak pegah menang jadi lo Masalah status manusia masing-masing punya status pribadi. Na petani, na pengusaha, na intelektual, na tengku, itu status pribadi. Persoalan naik ke politik tergantung kapasitas. Kapasitas, integritas, kapasitas, dan relevansi. Yang kalau berkat syarat dalam kitab oleh ulama, di sini memastikan di situ ada kapasitas, di situ ada kompetensi, di situ ada relevansi, di situ ada integritas. Sehingga ulama mendeskripsikan secara jelas untuk memastikan itu. Dan ada nangronyo lagi nanti pegah. Setiap pemimpin itu pastikan dia berintegritas kan? Pastikan dia punya kompetensi, pastikan dia relevansi. Sama kan? Tapi syariat sudah mendeskripsikan lebih jelas lagi. Kenapa tidak sampaikan itu? Itu sebenarnya keinginan kita semua. Menan kira-kira. Olehnya lo, uranya menang. Nyo mandung-mandung kerusakan faktor kejahilan. Kejahilan agama pinyo, kejahilan donya pinyo.
Pemimpin mangat-mangat tak minta rezeki. Kan tak minta rezeki bapa pemimpin. Ya kan? Nyai dayo yang minta rezeki bapa pemimpin. Mesti orang tip. Lahirkan pemimpin yang mampu memanage sehingga ekonominya bagus. Karena ekonomi nang kira begat, punya hanaga ekonomi handa temang cerugari. Dari bengah sampai tepoi congkring dia. Ya kan? Kalau tatran hansip lom ke siuronya. Karena piau-piau, pakan ni jatuh masjid, ide nak khobat riang. Sehat juga perlu. Mereka memanage kesehatan bagus. Karena orang sehat sulit, orang enggak sehat sulit beribadah. Hang demi jatuh masjid yang sampai rumah sakit. Maka inolah kembali kepada pemikiran dasar, wajib ini menggantikan orang-orang yang melanjutkan fungsi nubuah dalam semua tataran. Apa fungsi itu? Wajib bil ijma. Harasati dunia waddin. Lahirkan pemimpin yang memanage itu. Itu kewajiban. Jadi bahasa benar hanjit dengku kenyan bahaya. Aturan agama ayo kita tegakkan untuk hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Itulah fungsi Allah dan putera Nabi. Fitatibid dunia, kemudian ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Akhirnya kepemimpinan itu menghasilkan hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Semua kita akan setuju. Nan kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Ayah yang telah memberi pencerahan, juga Abun, dan terima kasih juga kepada Abu Ketua MPU. Nampaknya dengan berakhir penjelasan Ayah, maka berakhirlah tugas saya sendiri sebagai moderator dan juga tugas para masyaikh kita sebagai narasumber. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan akan menjadi pegangan dalam kita beramaliyah menghadapi pesta demokrasi 2024. Kita doakan semoga pemilu ini berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan harapan kita, yaitu menjadi pemilu damai. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini kami serahkan lagi kepada panitia. Terima kasih pada Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada Abu-abu, Tengku-tengku dan jamaah semua yang dirahmati Allah, tibalah kita pada sesi penutupan kegiatan muzakarah ulama yang kedua. Mohon maaf jika memang ada yang belum bisa menyelesaikan, memberikan pertanyaan dan sebagainya. InsyaAllah mohon didoakan agar PW Huda Aceh Barat bisa kembali melakukan muzakarah untuk selanjutnya. Baik, untuk tata tertib kita ini singkat. Yang pertama adalah pembacaan kesimpulan dan rekomendasi nantinya yang akan disampaikan oleh Tengku Dr. Rahmat Saputra MA, dan selanjutnya nanti penutupan sekaligus doa yang langsung akan dipimpin oleh Ketua Umum PB Huda Aceh pada Ayah Sob sekaligus dengan doa. Baik, karena memang waktu sudah mendekati waktu zuhur, pembacaan kesimpulan dan rekomendasi muzakarah ulama kedua pengurus wilayah Himpunan Ulama Dayah Kabupaten Aceh Barat oleh Dr. Tengku Rahmat Saputra MA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berikut kami bacakan pertama
Kesimpulan muzakarah ulama kedua PW Huda Aceh Barat. 1. Islam adalah agama yang menempatkan kepemimpinan sebagai instrumen penting dalam membangun kehidupan umat yang tertib dan teratur sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Tidak boleh menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang bukan ahlinya karena akan membawa kepada ketidakstabilan bahkan kehancuran. 3. Efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Karena itu, wajib mencari ilmu terkait kepemimpinan dan kriteria pemimpin yang layak dipilih menurut Islam melalui pendidikan politik. 4. Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 03 tahun 2014 tentang pemilihan umum menurut perspektif Islam, menetapkan kriteria pemimpin dan wakil rakyat menurut Islam adalah beriman, berakhlak mulia, jujur, adil, berilmu, amanah, arif, sehat jasmani dan rohani, serta mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan umat. 5. Selanjutnya pada butir kedua dijelaskan, memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan fardu ain seperti salat dan lain-lain adalah hukumnya wajib. 6. Politik uang adalah sebuah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi. Politik uang juga dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi, tim atau partai untuk memengaruhi suara pemilih. 7. Politik uang dan atau memberikan suatu untuk pemenangan kandidat tertentu hukumnya haram sesuai dengan fatwa MPU nomor 03 tahun 2014 tentang pemilihan umum menurut perspektif Islam. Pemberian sesuatu baik langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan politik adalah perilaku yang tidak terpuji, baik yang memberi atau yang menerima. 8. Larangan politik uang tertuang dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di antaranya dalam pasal 523 menyatakan ayat 1, setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ayat 2. Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. 9. Politik uang merusak demokrasi dalam sistem ketatanegaraan dan telah melanggar 3 tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis,
Kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Ketiga, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. 10. Politik uang telah dilarang oleh aturan negara dan haram hukumnya dalam agama, baik yang memberi maupun yang menerima. Karena itu, kami mengajak kepada semua warga negara Republik Indonesia, khususnya di Aceh yang menjunjung tinggi ajaran Islam, untuk menghindari politik uang. Demikian kesimpulan Muzakarah Ulama kedua PW Huda Aceh Barat. Selanjutnya kami bacakan rekomendasi Muzakarah Ulama kedua PW Huda Aceh Barat. 1. Meminta kepada Bupati Aceh Barat menginstruksikan kepada para camat dan geci untuk mensosialisasikan secara masif fatwa keharaman dan larangan politik uang dengan memasang baliho di setiap dusun, masjid dan tempat keramaian dengan menyertakan pesan-pesan agama yang menekankan nilai-nilai takwa dan integritas dalam proses pemilihan. 2. Meminta kepada pemerintah Aceh Barat untuk lebih aktif bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama, Himpunan Ulama Dayah Aceh, dan organisasi atau lembaga keagamaan lainnya guna mengintensifkan upaya sosialisasi fatwa keharaman politik uang. 3. Meminta kepada pemerintah Aceh Barat dan penyelenggara pemilu untuk melindungi saksi yang melaporkan tindak pidana politik uang sehingga dapat meningkatkan keberanian masyarakat dalam berbicara dan memberikan informasi. 4. Meminta penyelenggara pemilu di Aceh Barat untuk lebih serius mensosialisasikan fatwa MPU Aceh tentang keharaman politik uang dan larangan politik uang yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 5. Menghimbau kepada para tengku dan dai di Aceh Barat untuk memanfaatkan mimbar-mimbar Jumat, majelis ta'lim, pengajian dan ceramah agama untuk menyampaikan pesan anti politik uang secara terus-menerus dan mensosialisasikan larangan politik uang dan fatwa MPU Aceh tentang keharaman politik uang. 6. Mendorong seluruh lapisan masyarakat Aceh Barat untuk memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain untuk secara terus-menerus mensosialisasikan fatwa keharaman dan larangan politik uang. 7. Meminta kepada semua masyarakat Aceh Barat khususnya yang menjunjung tinggi ajaran Islam untuk menghindari politik uang sesuai dengan aturan negara dan hukum agama. Demikian rekomendasi yang telah kami bacakan tadi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga pemilihan di Aceh Barat khususnya dapat berjalan dengan damai dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan para ulama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penutupan secara resmi Muzakarah Ulama kedua Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Kabupaten Aceh Barat oleh Al-Mukarram Tengku Muhammad Yusuf Awahab atau Ayah Sob, sekaligus doa. Kepada Ayah kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang Tuhan muliakan Abu Mahmudin Sampai Aceh, kepada seluruh pimpinan abu-abu pimpinan dayah, guru majelis taklim, kepada seluruh jajaran pengurus Huda dari ketua majelis syuh dan semuanya, dan kepada semua yang hadir di sini. Saat ini
saat kita mengakhiri acara kita. Muzakarah berakhir, tetapi amar ma'ruf nahi mungkar tidak pernah berakhir sampai hayat hilang dari badan. Karena itu, dalam penutupan ini, hal yang perlu semestinya saya sampaikan. Pertama, kita harus berkomitmen untuk memperbaiki paradigma politik kita. Sebelum itu kita harus sadari tidak mungkin ini diperbaiki kalau kita tidak cukup ahli di dalam memperbaiki. Maka siapapun dia yang punya talenta politik, siapapun dia yang punya cukup syarat integritas dalam politik, silakan berpolitik. Tapi ingat, kita setuju saat orang mengatakan jangan politisasi agama. Artinya kita jadikan agama sebagai alat pencitraan untuk menyukseskan politik. Tetapi kita wajib agamanisasi politik. Dalam arti jagalah norma-norma agama di dalam kita berpolitik. Integrasikan nilai moral dan etika di dalam berpolitik. Dunyaka la tadurru akhirataka, itu pesan Nabi. Politik itu persoalan dunia, tapi juga dia persoalan agama. Jangan sampai persoalan duniamu jadi malapetaka bagi akhiratmu. Langkahnya integrasikan nilai-nilai etika dan moral yang sesuai seperti diajarkan oleh Rasulullah. Selanjutnya, ilmu yang ada pada kita wajib sampaikan kepada siapapun yang terlibat di dalam politik supaya hilang kejahilan dan kebodohan di dalam berpolitik. Ketiga, kita harus sadar Aceh sekarang berada di era global dalam bingkai kesatuan negara Indonesia. Tetapi Aceh punya regulasi khusus. Salah satunya amanah undang-undang. Siapa yang mengurus Aceh diamanahkan oleh undang-undang wajib menjalankan syariat. Syariat tidak akan mungkin berjalan dengan baik dan seimbang kalau paradigma politiknya konvensional. Bersyariatlah dalam berpolitik supaya melahirkan manusia-manusia yang mampu menjalankan amanah undang-undang syariat. Ironis kalau kita berkata orang tahu syariat tidak boleh masuk ke politik. Bagaimana mereka menjalankan syariat apabila mereka tidak tahu syariat? Kalau orang bilang mesti orang bersyariat masuk ke politik, tapi mereka tidak tahu tata kelola pemerintahan, pembangunan dan politik itu sendiri, bagaimana dia menjalankan pemerintahan itu? Maka oleh karena itu hasil muzakar hari ini mari kita jabarkan lagi supaya menguntungkan bagi masa depan anak kita. Semoga kita yang generasi tua ini tidak mungkin menyelesaikan semuanya,
tapi lahirkan fondasi-fondasi yang disempurnakan oleh generasi setelah kita. Kita hanya memulai, tinggalkan wasiat, sempurnakan oleh kalian. Demi anak-anak cucu kami hidup dalam negeri yang bagus, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dengan resmi acara muzakarah pada hari ini saya tutup. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أولادنا وخليفة في أموالنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Pertama, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari awal sampai akhir. Juga kami pemateri kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian mudzakarah ulama yang kedua. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abu dan jamaah sekalian. Kemudian kepada jamaah sekalian, insyaallah juga disediakan untuk sekedar makan siang ala kadar. Nanti bisa dijumpai di panitia di belakang. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.